Kamu yakin udah tahu semua fakta ini? Resleting ternyata bisa dikunci loh, dan wadah makanan take away didesain untuk bikin hidupmu lebih praktis. Pasti kamu pengen tahu cara pakainya dari dulu kan? Oke, kalau gitu aku bakal ngebocorin rahasia pada barang sehari-hari yang biasanya kamu anggap sepele. Beberapa tipe pesawat punya sayap berujung terbalik, tapi buat apa ya? Jadi saat pesawat berada di ketinggian, udara yang bergerak di sekitar ujung sayap bisa menyebabkan hambatan. Akibatnya, pesawat harus bekerja ekstra keras untuk bergerak maju. Gaya hambatnya telah jadi resistensi. Ujung sayap terbalik bisa mengurangi gaya hambat pada pesawat. Dengan begini, perjalanan kita jadi lebih mulus dan efisien. Pesawatnya juga makin stabil. Berbagai negara di seluruh dunia mulai memanfaatkan angin untuk menghasilkan listrik. Caranya dengan menggunakan turbin besar yang punya bilah besar untuk menangkap angin. Lalu, angin ini dipakai untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan energi yang dialirkan ke jaringan listrik. Kamu ngiranya bilah ini punya pinggiran mulus ya? Mungkin kayak bilah kipas angin? Ternyata enggak. Semua bilah ini dipenuhi gerigi kecil berujung runcing, mirip gergaji. Para penduduk di dekat turbin angin pasti beruntung banget dengan adanya gerigi ini. Selain mengurangi suara bising saat bilahnya muter, gerigi ini juga mampu mengurangi jangkauan suaranya. Kamu sering memakai blender kan? Tapi cara pakai blendermu udah bener apa belum tuh? Mungkin kamu terbiasa masukin buah dan sayurannya dulu ya. Lalu disusul dengan bahan cair tiap kali bikin smoothie. Dan saat blendernya dinyalain, suaranya kayak meronta-ronta sampai hampir meledak. Harusnya bahan cair dulu yang perlu kamu masukin. Lalu, kamu bisa nambahin bahan yang lebih padat. Dengan begini, bilah blendermu nggak perlu muter terlalu keras. Cara ini juga bisa menghasilkan efek pusaran air, supaya blender ngegerakin bahan padat ke bagian bawah dan nyampurin semua bahan secara merata. Sehingga, tekstur smoothie-mu akan lebih halus. Mantap kan? Online banking bikin kita semakin jarang megang cek. Tapi kalau sewaktu-waktu kamu mau ngeliat cek, coba deh perhatiin bagian depan dan belakang garis tanda tangan. Eits, masih kurang deket lah. Pakai kaca pembesar juga boleh. Semua garis itu sebetulnya berupa kata-kata kecil, dan namanya adalah microprinting, untuk mencegah orang jahat mencetak cek palsu. Sistem pengaman ini ditandai dengan huruf MP, dan seringnya terletak di dekat tanda tangan. Lalu, kata-kata yang ngebentuk garis itu bisa berupa tanda tangan resmi sampai dokumen asli. Kebanyakan printer juga nggak bisa nyetak microprinting, jadi pihak berwenang bisa lebih gampang mendeteksi cek palsu. Hand sanitizer sudah ada di mana-mana, yang gratisan juga banyak. Selain bisa bikin tangan kita bebas dari kuman, cairan ini ternyata punya manfaat yang lebih mantul. Saat kamu salah nulis pakai spidol permanen di papan tulis, tulisannya nggak bisa dihapuskan. Nah, kamu perlu pakai hand sanitizer untuk ngilangin bekas tulisan ini. Kamu juga bisa memakainya untuk ngebersihin jendela, kacamata hitam, dan cermin. Kamu punya kunci mobil ajaib kayak gini nggak? Kebanyakan kunci mobil dirancang untuk mengunci dan ngebuka kunci pintu mobil. Ada juga yang bisa buat nyalain mobil dari jarak jauh. Tapi masih ada fitur lain pada kunci mobil yang nggak akan kamu ketahui sebelum ngebaca manualnya. Biasanya kita malas baca kayak gituan kan? Nah, untuk ngecek fitur ini, pencet tombol buka kunci selama 2 detik. Pada beberapa merek mobil, jendelanya akan ngebuka. Dengan cara ini, kamu tetap bisa mengakses bagian dalam mobil kalau kunci pintunya bermasalah. Kamu juga bisa ngeluarin udara panas di siang hari. Kamu pasti pernah ngeliat lubang pada sisi pulpen kan? Lubang ini dibuat untuk mengontrol tekanan agar tekanan internal dan eksternalnya tetap sama. Sehingga tintanya bisa mengalir lancar ke ujung pulpen. Kalau tekanannya nggak sama, tinta di dalam pulpen bisa macet dan nggak bisa dipakai lagi. Kamu juga mungkin pernah ngeliat lubang di ujung tutup pulpen? Perkembangan baru kayak gini mulai diterapkan produsen pada tahun 1991. Dan fungsi pentingnya ada 2. Lubang ini bisa bikin tinta di dalam pulpen tetap basah. Hore! Serta mampu memberi jalan nafas kalau tutup pulpen tadi nggak sengaja tertelan. Dengan begini, si korban masih tetap bisa bernafas selagi dicari pertolongan. Untung aja. Tapi sebaiknya stop kebiasaan ngemut tutup pulpen deh ya. Selain kita ngebahas soal lubang, sepatu Keds juga punya 2 lubang tambahan, alias lubang tali. Letaknya ada di samping, tepat di atas sol sepatu. Banyak orang udah ngira kalau lubang ini dipakai untuk mencegah kaki pemakainya sumpek dan keringetan, sehingga mengurangi bau. Tapi, kamu juga bisa memakainya saat mengikat tali sepatu loh.
Kamu bisa ngencengin sepatumu agar pergelangan kakimu nggak keseleo. Sebagian orang lebih suka minum soda dari botol kaca karena rasanya lebih enak. Mungkin ada benernya juga sih, tapi botol ini punya fitur desain unik yang cuma diketahui oleh segelintir orang. Lehernya yang panjang dan kecil bisa mindahin panas dari tangan kita. Jadi kalau kamu megang botol ini di bagian yang lebih gede, minuman di dalamnya semakin hangat. Soda hangat? Mana enak. Jadi sebaiknya pegang botol soda di bagian leher ya, agar sodamu lebih awet dingin. Kamu mulai lapar? Gimana kalau pesan makanan takeaway dari restoran Chinese aja? Ternyata wadah kakunya juga bisa disulap jadi piring praktis. Gini caranya. Lepas lipatan di sisi kemasan dan tarik keluar secara perlahan. Kemudian, tekan tiap sudutnya ke bawah biar lebih rata. Wadah ini cocok banget buat naruh nasi dan mie, tapi sebaiknya jangan pakai buat naruh sup ya. Masih mau lanjut? Wadah makanan takeaway dari restoran Chinese ternyata nggak ditemukan di Tiongkok. Wadah ini diciptakan pada tahun 1894 oleh Frederick Weeks Wilcox dari Chicago. Dia menyebut temuannya itu sebagai kertas ember yang terinspirasi dari origami Jepang. Karena makanan Chinese kian populer, ember kertas ini dipakai untuk mengemas makanan takeaway dan akhirnya dikaitkan dengan gaya masakan Chinese. Nah, kalau soal hidangan penutup, pilihan yang paling populer pasti ditujukan pada donat. Tapi kira-kira lubang di tengahnya itu buat apaan ya? Kita nggak tahu pasti siapa penemunya. Tapi beberapa cerita menyebutkan lubang ini pertama kali ditemukan oleh seorang pelaut bernama Hansen Gregory. Pada tahun 1847, Hansen baru berusia 16 tahun, dan kala itu dia bekerja di sebuah kapal dagang kapur. Kue goreng yang disajikan di atas kapal ini terasa nikmat. Bagian luarnya udah renyah, tapi dalamnya masih mentah dan kelihatan pucat. Lalu dia nyaranin agar bagian tengah kue ini dikasih lubang, supaya adonannya matang merata. Maka lahirlah donat modern. Setelah kenyang makan, celanamu bisa nyampe sesak. Untungnya, kebanyakan resleting bisa dikunci. Mekanisme kunci mirip pin kecil ini bisa ngebantu resleting tetap nutup. Saat posisi penariknya rata di sepanjang gigi dan saling terkait, resletingmu nggak akan bisa bergerak. Tapi kalau kamu ngangkat penariknya, resleting ini akan ngebuka lagi dan kamu bisa gampang mindahin posisinya. Kenapa sih tombol di keyboard komputer tersusun acak? Fitur ini sudah ada sejak zaman mesin tik manual dan susunan hurufnya mengikuti urutan abjad. Tapi dengan urutan begitu, para pengetik malah ngetik super ngebut sampai mesinnya rusak. Akibatnya, sejumlah tombol sering macet. Keyboard QWERTY yang masih kita pakai sampai sekarang dirancang untuk memperlambat pengetikan dan mengurangi kemungkinan dua tombol saling mencet karena dipencet sekaligus. Peranan keyboard QWERTY mungkin udah nggak sekrusial dulu, tapi kita udah terlanjur terbiasa. Coba deh sentuh tombol F dan J di komputermu. Keduanya punya benjolan kecil kan? Namanya adalah bar homing. Sedangkan tombol F dan J-nya disebut dengan tombol posisi. Fitur ini dirancang untuk membantu kita memposisikan tangan dengan benar saat mengetik. Jadi kita nggak perlu ngelihat ke bawah. Benjolan ini juga memungkinkan pengetikan sentuh saat kamu menggunakan memori otot untuk mengingat posisi tiap tombol. Nah, untuk melakukannya, kamu perlu naruh jarimu di posisi khusus sebelum mulai ngetik. Tekan tombol ASDF dengan tangan kiri dan JKL dengan tangan kanan. Cara ini sangat berguna kalau kamu harus nulis cepat. Kamu juga bisa membaca tulisanmu pada layar sambil ngetik tanpa perlu ngeliat ke keyboard. Tubuh manusia punya rahasia kecil yang sering luput dari perhatian kita. Di pangkal jari tangan kita ada yang namanya kutikula. Banyak orang mengiranya cuma kulit berlebih yang harus dipotong saat ngerapihin kuku. Padahal kutikula bisa melindungi kuku kita dari infeksi jamur dan bakteri. Kalau bagian ini dibuang, kukumu akan lebih terpapar jamur dan bakteri. Kalau kamu pengen kukumu kelihatan lebih panjang, masukin aja kutikula ini ke pangkal kuku secara perlahan. Dengan begini, kutikulamu masih bisa menjalankan fungsinya dan kukumu tetap kelihatan cantik seperti yang kamu idamkan. Kebanyakan resleting logam punya kunci tersembunyi untuk menyelamatkan kamu dari situasi memalukan. Jangan biarkan kepala resleting dalam posisi tegak. Kalau kamu tarik ke bawah, resleting akan otomatis mengunci. Ini semua berkat alur kecil yang ada di bawah kepala resleting. Hampir semua toilet punya celah lebar antara lantai dengan pintunya.
Alasan sebenarnya adalah untuk meminimalisir tingkat privasi dan kenyamanan supaya orang nggak berlama-lama di toilet. Jadi nggak bakal ada antrean panjang. Toilet juga jadi lebih mudah dibersihkan dan lebih aman kalau terjadi keadaan darurat. Susu basi melepaskan gas, sama kayak kebanyakan makanan kalau sudah basi. Kemasan susu jadul punya cekungan di satu sisinya. Jadi, saat gas di dalamnya memuai, botol itu juga ikut memuai dan cekungan itu menggembung keluar. Kalau kamu ingin menyimpan susu dan membekukannya buat nanti, botol akan memuai saat susu membeku dan menempati lebih banyak ruang di dalam botol. Bungkus kapas dilengkapi dengan tali agar kita bisa menggantungnya di pengait atau wadah. Dan kamu juga nggak perlu bolak-balik buka tutup kemasannya lagi. Lihat bagian bawah kemasan. Ada semacam garis putus-putus di sana. Robek garis itu dan kapasnya pun bisa kamu tarik keluar. Pisang cenderung sangat cepat menghitam. Supaya tahan disimpan lebih lama, balutkan pembungkus plastik di tangkainya agar pisang segar beberapa hari lebih lama. Kentang goreng paling enak dimakan dengan saus. Tapi kalau camilan ini memakai kemasan lunak, kamu akan kesulitan mencari tempat untuk menuang sausnya. Kalau kamu makan kentang goreng lagi, balikkan keluar bagian atas kemasan yang bisa ditekuk. Dan kamu pun punya wadah darurat buat tempat saus. Ada lubang kecil di bagian samping sebagian pulpen yang fungsinya nggak jelas. Sebenarnya, ini adalah sistem ventilasi. Tanpa lubang ini, tintanya nggak akan mengalir ke ujung pulpen. Kacamata aviator modern awalnya dibuat di tahun 1930-an. Sebelumnya, pilot memakai kacamata Google berwarna untuk melindungi mata mereka dari sinar menyilaukan dan suhu dingin. Tapi sebenarnya, kacamata ini tidak cukup menghalangi sinar menyilaukan di langit. Jadi, dikembangkanlah kacamata hitam baru yang sekarang kita kenal sebagai kacamata aviator. Bingkai logamnya yang ringan membuatnya mudah dipakai dan dilepas sesuka hati. Dan warna hijaunya membantu memblokir sinar biru. Selain itu, lensa hijau yang sekarang ikonis ini hanya bisa ditembus 15% cahaya. Bentuknya yang mirip air mata, membantu pilot melihat ke bawah tanpa risiko silau karena cahaya dari bawah. Lubang kancing di kerah jas yang kayaknya nggak ada gunanya itu, dulu benar-benar ada tujuannya loh. Di abad ke-18, para pria biasa memakai pakaian berkerah tinggi dengan kancing sampai ke atas. Di hari-hari yang sangat panas, mereka akan sedikit melonggarkan pakaian dengan membuka kancing kerah. Maka, bagian dada atas pakaian akan membentuk sayap yang terlipat. Bentuk ini menjadi tradisi hingga seiring waktu kita kenal sebagai jas. Kancingnya nggak ada lagi, tapi lubangnya tetap di posisi itu sebagai penghargaan kepada masa lalu. Banyak jaket untuk di luar rumah, terutama model sport, punya saku kecil di bagian dadanya, namanya saku Napoleon. Dan ini benar-benar mengacu kepada pemimpin Prancis abad ke-19 yang terkenal itu. Dalam foto-fotonya, dia sering digambarkan dengan satu tangan terselip di dalam jaket setinggi dada. Dan pose ini menjadi sangat terkenal berkat dia. Letak saku Napoleon pas di posisi dia menaruh tangannya. Tapi umumnya sekarang, saku ini dipakai untuk menyimpan peta atau camilan agar mudah dijangkau dan handphone juga sangat pas di saku ini. Cincin di dasar penggorengan yang terbuat dari besi cor pertama kali diperkenalkan ketika gas alam belum umum dipakai dan orang umumnya masih memakai tungku kayu untuk memasak. Mereka membakar balok-balok kayu di berbagai ruangan dalam tungku, lalu menaruh periuk dan penggorengan di atasnya untuk memanaskan makanan. Cincin di bagian bawah penggorengan memungkinkan letak wajan agak naik dan jauh dari api. Tapi awalnya, cincin itu bukan fitur desain, melainkan sebuah kesalahan. Jika kamu membuat penggorengan dari besi cor, sulit diperoleh bagian dasar yang sangat rata. Sementara sedikit saja ada yang tidak rata, panci akan bergoyang-goyang di atas tungku. Di sanalah peran cincin itu. Kamu bisa mengikisnya tanpa mengikis bagian lain dasar penggorengan hingga memperburuk kualitasnya. Setelah dikikis, cincin menjadi rata hingga penggorengan nggak goyang-goyang lagi. Kunci komen bertujuan untuk membantu pengguna bekerja tanpa mouse di MacBook pada tahun 1980-an. Nama aslinya adalah kunci Apple, tapi Steve Jobs nggak mau kebanyakan memakai nama Apple. Keputusan itu juga berarti dibutuhkan logo alternatif.
Jobs memberi tugas mencari simbol yang mewakili konsep komen kepada salah satu seniman bitmap perusahaan itu, dan bentuk gagasannya, yakni desain pretzel itu, terinspirasi oleh peta Nordik yang dipakai untuk menandai bumi perkemahan. Pemantik lilin ternyata punya rahasia. Alat ini nggak begitu unik kok. Seringnya pemantik lilin terdiri dari pemantik biasa di bagian dalam, ditambah mekanisme khusus untuk membantu percikan api menyalakan lilin. Buah dan sayuran ditempeli label yang mengindikasikan negara asal dan cara menanamnya. Bilangan 5 angka yang dimulai dengan angka 8 artinya buah atau sayuran itu hasil rekayasa genetika. Jika nomor itu dimulai dengan angka 9, maka produk ditanam secara organik. Dan sisanya yang ditanam dengan cara biasa, umumnya memakai kode 4 angka yang dimulai dengan angka 3 atau 4. Lingkaran warna-warni di bagian bawah kantong keripik memberi informasi kepada pabrikan apakah semua warna dicetak dengan benar. Dan lokasi lingkaran berarti tempat yang tepat untuk memotong. Pada produk kosmetik, ada ikon mirip wadah terbuka dengan tulisan 12M atau 24M. Ikon ini memberimu informasi berapa lama produk itu bisa bertahan setelah dibuka. Tanda angka dan huruf berarti jumlah bulan, 12 atau 24. Di London, ada beberapa tiang yang mirip lampu jalanan, tapi tanpa bohlam. Nama resminya adalah Sting Pipe. Sekarang, tiang ini merupakan peninggalan masa lalu, tapi di abad ke-19, barang ini berguna. Tiang-tiang berongga ini menyalurkan udara dan gas-gas eksplosif yang berbau busuk ke atas untuk mencegah konsekuensi yang tak diinginkan. Pensil bibir dan mata otomatis dilengkapi dengan rautan yang dipasang di paketnya. Tutup di bagian belakang pensil bukan cuma memberitahu warnanya, kamu juga bisa menariknya untuk meraut produk ini. Kamu bisa membuat penyangga darurat untuk sumpit sushi sekali pakaimu. Sumpit ini punya semacam bagian di pangkalnya sebelum kamu pisahkan kedua sumpitmu. Jadi, kalau kamu makan sushi lagi nanti, coba patahkan bagian itu. Jangan pisahkan sumpit dengan cara biasa. Saat kamu ingin berhenti makan sushi, taruh aja sumpitnya di atas penyangga ini. Uang dolar kertas juga punya rahasia loh. Huruf besar berbingkai menunjukkan bank mana yang bertanggung jawab mengeluarkan uang kertas itu. Ada 12 bank yang mengedarkan mata uang. Misalnya huruf L, artinya uang itu dicetak di San Francisco. Cuma ada satu cara untuk menyimpan selai kacangmu dengan benar. Kalau kamu taruh seperti biasa, nggak lama selaimu bakalan jadi padat. Triknya adalah dengan menyimpannya secara terbalik, agar minyaknya nggak mengendap di bagian bawah dan menyebar dengan merata. Di kedai kopi manapun yang kamu kunjungi, semua gelas sekali pakainya kelihatan persis sama, logonya aja yang beda-beda. Rahasianya adalah bentuk khusus ini memungkinkan kamu menikmati minumanmu dengan cepat. Bagian atas selalu lebih lebar, jadi hidungmu nggak terganggu waktu kamu minum. Bagian bawah selalu lebih sempit, jadi siapapun bisa memegangnya dengan mudah, meski jika tangannya relatif kecil. Perbedaan lebar ini juga memungkinkan gelas untuk ditumpuk. Nah, pertimbangkan ini. Orang mulai bikin gerigi pada koin di masa lalu buat melawan pemalsuan. Di masa lalu, para penipu memotong tepian koin yang rata dan memakai potongannya untuk mencetak uang baru. Tapi dengan gerigi, potongan jadi mustahil disembunyikan. Silinder kecil di kabel pengecas ini disebut choke atau ferrite core. Itu adalah oksida besi magnetik yang membantu mencegah gangguan elektromagnetik. Simpelnya, silinder ini melindungi perantimu dari kerusakan. Kita semua tahu saku kecil di celana jin, tempat orang dulu menyimpan arloji saku. Tapi gimana dengan kancing logam kecil ini? Kancing ini menahan kain. Produsen memasang kancing di area jin yang bisa robek saat bergerak atau tergang. Lubang-lubang kecil di sebagian ransel ini didesain untuk mengikatkan peralatan tambahan. Jadi kamu bisa menyelipkan tali lewat lubang ini dan mengikatkan sepatu kets jika kamu nggak ingin menyimpannya di dalam ransel atau menentengnya. Titik kecil di dekat kamera iPhone-mu adalah mikrofon. Alat ini membantu kamu memperoleh suara berkualitas ketika mengambil video. Fitur Spotlight pada Mac-mu bukan cuma bisa dipakai untuk pencarian cepat file dan aplikasi. Fitur ini juga bisa berfungsi sebagai kalkulator.
Ketik saja soal matematika yang ingin kamu pecahkan. Spotlight juga memakai data kamus internal. Masukkan kata apapun pada bilah pencarian dan kamu akan memperoleh informasi tentang itu. Kamu barusan membeli sebotol minyak goreng. Kamu lepas tutupnya dan tampak sumbat botol kecil yang bisa dirobek dengan menarik cincinnya. Keluarkan sumbat ini, tapi jangan buang di tempat sampah. Pasang lagi secara terbalik untuk mengendalikan aliran minyak goreng dengan menekankan jarimu. Tonjolan kecil pada kunci F dan J di keyboard membantu jari-jarimu bergerak ketika mengetik buta. Ketika jari telunjukmu berada di tonjolan ini, kamu tahu persis di mana letak huruf-huruf lain. Sikat di samping eskalator bukan untuk menggosok sepatumu, tapi untuk keamanan. Bulu-bulu nilon ini mencegah tali sepatu dan pakaianmu nyangkut ke dalam eskalator. Itu nggak bagus. Kebanyakan kenop pintu terbuat dari kuningan. Logam jenis ini bagus untuk melawan mikroba. Bakteri nggak bisa begitu cepat berkembang biak pada permukaan kuningan. Bilik-bilik toilet umum ini nggak terlalu memberikan privasi karena suatu alasan. Celah lebar di bagian bawah dibuat agar kamu ingin keluar dari sana secepat mungkin. Berkat desain ini, hampir nggak ada antrean. Kamu bisa memakai tutup plastik dari gelas soda sebagai tatakan. Bentuknya pas untuk menyangga minumanmu dan mencegah permukaan meja jadi basah. Jangan balikan tutupnya, cukup taruh di meja dalam posisi yang sama dengan ketika di atas cangkir. Jika kamu terjebak di dalam mobil dalam sebuah kecelakaan dan nggak bisa membuka pintu, kamu bisa memakai logam dari sandaran kepala yang bisa dilepas untuk memecah jendela dan keluar. Ingat piringan plastik kecil di bawah tutup botol? Benda kecil ini membantu mengawetkan ruang hampa di dalam botol agar minuman tetap bersoda. Kemungkinan kamu pernah mengamati makanan memanas dalam microwave minimal sekali dalam hidup. Menarik, aku tahu. Tapi kenapa produsen membuat pintunya gelap? Lapisan hitam itu dibutuhkan untuk menghambat medan elektromagnetik. Titik-titik di dekat lubang kunci pada gembok didesain untuk drainase air jika masuk ke dalam gembok. Jika gembok macet atau mulai berkarat, kamu juga bisa menuangkan oli ke dalamnya melalui lubang ini untuk mengatasi masalahnya. Bola golf penuh lekuk-lekuk kecil agar aerodinamikanya bagus. Ini disebut lesung pipi, dan desain ini membantu bola bergerak lebih jauh dan lebih rata. Sebagian cangkir memiliki ceruk kecil di luar dasarnya. Ceruk kecil ini membantu air mengalir keluar dan mencegah terkumpulnya air ketika cangkir di dalam mesin cuci piring. Kacamata hitam ditemukan pertama kali bukan untuk melindungi matamu dari matahari. Mereka memakai kacamata itu dalam ekspedisi Arktik. Sejumlah besar salju bisa membutakanmu, seperti kilat yang terang. Untuk menyelamatkan mata, mereka menemukan kacamata unik ini. Kaos manapun bisa kamu pakai bukan cuma sebagai pakaian, tapi juga sebagai lapisan pelindung bagasimu. Cukup masukkan pakaianmu ke dalam koper sebagai penutup dan jangan buang-buang waktu membungkusnya dengan plastik. Kancing di belakang kerah kemeja bertujuan untuk menjaga agar dasimu tetap di bawah kerah. Ya, beberapa orang nggak memakainya seperti tujuannya, sebab semua dasi sekarang lebih sempit, tapi kancing ini masih ada dengan fungsi dekoratif. Dan inilah maksud awal dari dasi. Orang Eropa membuat dasi di abad ke-17 untuk mengeratkan kerah. Dengan begini, orang melindungi leher mereka dari angin kencang. Lalu mereka terbiasa dengan bagian pakaian ini dan menjadikannya aksesoris yang harus dipakai dalam pertemuan kerajaan. Pom-pom lembut di topi pertama kali ditemukan beberapa abad lalu. Pelaut memakainya untuk mencegah kepala mereka terbentur langit-langit dan tepian kapal yang rendah. Orang membuat sebagian besar hanger pakaian dari kayu aras, karena kayu ini mengandung banyak minyak alami yang mengusir ngengat yang suka makan pakaianmu. Bohlam lampu berbentuk bola karena bentuk ini memungkinkan cahaya tersebar merata. Bohlam semacam itu juga lebih murah dan lebih mudah diproduksi. Pernah menemukan potongan kain ini di pakaian baru? Itu bukan kain perca, tapi bahan uji yang harus dipakai sebelum pencucian. Kamu bisa naruh potongan ini di dalam mesin cuci dan lihat apa yang terjadi kepadanya. Jika semuanya oke, kamu bisa memasukkan pakaianmu ke dalam mesin cuci dengan aman. Kipas anginmu memiliki dua mode kerja, musim dingin dan musim panas. Kamu harus nyari saklarnya. Tekan naik untuk mengaktifkan mode musim dingin dan turun untuk musim panas. Di musim panas, kipas menekan udara turun. Kipas ini menarik udara ke atas di musim dingin. Kebanyakan orang memiliki planger bundar ini di kamar kecil.
Di film, orang memakainya untuk menyingkirkan sumbatan di dalam kloset. Faktanya, plunger dipakai untuk menyingkirkan sumbatan di wastafel. Untuk toilet, kamu harus memakai alat khusus lain. Ruang tambahan di bawah ovenmu bukan untuk menyimpan panci dan penggorengan. Kamu bisa menaruh beberapa hidangan di sana. Panas dari kompor akan menjaga kehangatan makananmu. Ini berguna jika kamu menunggu teman yang datang terlambat untuk makan malam. Kamu lagi ngeluarin satu kantong popcorn dari microwave setelah dipanaskan. Kamu lihat lubang kecil di bagian atas kantong popcorn? Kamu bisa memakainya untuk menyingkirkan biji jagung yang enggak jadi popcorn. Guncangkan kantong di atas piring dan semua biji itu akan keluar lewat lubang tersebut. Kebanyakan orang keliru memakai bantal perjalanan. Biasanya mereka taruh kedua ujung di bagian depan dan menyandarkan kepala ke belakang. Coba putar bantal dengan arah sebaliknya. Lengkungan harus berada di bawah dagu dan kedua ujung harus diarahkan ke belakang. Sandarkan kepalamu ke depan dan lehermu akan terasa jauh lebih nyaman dalam posisi ini dan kamu akan tidur nyenyak. Orang membuat magnet berbentuk tapal kuda untuk meningkatkan daya magnetnya. Bagian yang biru menunjukkan kutub selatan, yang merah kutub utara. Kedua kutub bekerja barengan dan meningkatkan daya tarik-menariknya. Berkat desain aviasi sempurna, kebanyakan pesawat bisa terbang jarak jauh, bahkan tanpa mesin. Di tahun 1268, Roger Bacon untuk pertama kalinya menyebut-nyebut pemakaian lensa teleskop untuk tujuan optik. Lensa pembesar yang diselipkan dalam bingkai adalah populer untuk membaca baik di Eropa maupun Tiongkok pada saat itu. Jadi masih merupakan pertanyaan apa Barat yang mengambilnya dari Timur atau sebaliknya. Jika kamu mendapati dirimu di tengah laut tanpa makanan, sorry, kamu bisa nyobain memancing. Kamu bisa memakai apapun sebagai umpan, ponsel, arloji, kuncimu, dan kamu bisa pakai tali sepatu sebagai tali pancing, ikat umpan, dan lempar ke dalam air. Dan semoga beruntung menangkap ikan yang menelan ponselmu. Bakal jadi bohong besar nih. Kamu bisa membalikan cincin ditutup kaleng soda dan memakainya sebagai penahan sedotan. Bagian biru dari penghapus awalnya nggak dibuat untuk menghapus tinta. Awalnya bagian biru menghapus tulisan atau gambar pada kertas yang tebal. Bagian yang merah nggak bisa melakukan ini tanpa meninggalkan garis-garis. Tapi yang biru melakukan tugas ini dengan sempurna. Kebanyakan dari kita merobek sticky note dengan keliru. Coba lakukan bukan dari bawah, tapi dari samping sepanjang garis jilat. Dengan cara ini, kertas akan menempel di dinding lebih lama. Pernah penasaran buat apa 2 lubang di stik permen lollipop? Selalu kamu bilang, nah, saat orang menaruh stik itu di dalam sirup panas, cairannya akan mengalir ke dalam. Lubang ini membuat permen melekat erat di plastik itu, dan begitulah hidup. Seharian ini kamu lagi sibuk banget ya? Ngupi-ngupi cantik sambil santai pasti seru tuh. Pas ngelihat ada warung kopi, kamu langsung masuk dan pesan kopi. Tapi ternyata kamu harus segera ke toilet. Sampailah kamu di toilet umum yang punya banyak bilik. Setelah masuk ke bilik tengah, kamu malah kepikiran, emangnya kenapa sih harus ada celah di antara daun pintu dengan kuncinya? Terus kenapa juga harus ada celah lebar di antara bagian bawah pintu dengan lantainya? Menurutmu kenapa nih? Biasanya pintu toilet umum diberi celah karena beberapa alasan. Toilet umum didesain agar pemakainya nggak terlalu lama ngabisin waktu di dalam situ. Kita nggak seharusnya betah berlama-lama di dalam toilet kan? Desainnya harus dibikin sesuai dengan konsep ini. Makanya toilet perlu dikasih celah yang cukup lebar agar pemakainya bisa nyadar. Kalau kita keasikan ngulur waktu di dalam toilet, orang lain yang antri di luar pintu bakal ngeliat kita. Ada juga faktor lain terkait harga, bikin pintu khusus bisa sangat membebani pembuat toilet umum. Ukuran pintu kayak gitu harus sangat akurat supaya pas dengan kusen biliknya. Padahal celah di pintu toilet umum nggak selalu sama, lebarnya bisa bervariasi, meski kadang nggak begitu kelihatan jelas. Celah ini sebetulnya bisa mengurangi margin kesalahan dan mengefektifkan biaya produksi, sehingga bisa menguntungkan bagi penyedia dana. Kalaupun ukurannya terlalu lebar atau terlalu sempit, celahnya bisa nyesuaiin agar pintu toilet tetap bisa dipasang. Sirkulasi udara juga penting. Kamu pasti ogah kan kalau masuk ke toilet yang bau? Makanya tempat ini perlu diberi celah kecil di dekat lantai supaya udaranya tetap mengalir.
Celah ini juga berfungsi sebagai pengaman. Orang lain di luar toilet akan gampang ngelihat orang di dalam bilik kalau dia perlu bantuan atau kurang sehat. Tapi kalau lubang di bagian atas wastafel fungsinya buat apa sih? Nah, ini namanya lubang luapan. Dan fungsinya untuk mencegah luapan air di dalam wastafel kalau ada yang lupa matiin keran atau wastafelnya kebetulan mampet sampai airnya nggak bisa ngalir ke lubang utama, lubang luapan ini bisa ngebantu. Bisa dibilang, lubang ini akan ngasih sedikit waktu sebelum lantai kamar mandi tergenang air. Kamu pernah ngerasain kepuasan tersendiri nggak sih pas lagi nutup pintu mobil? Produsen mobil telah mendedikasikan banyak waktu untuk mendesain bunyi ini. Studi menunjukkan bunyi pintu mobil bisa ngebentuk persepsi pembeli tentang kualitasnya. Dan semua itu bermula dari material primer. Meski mobil jadul terbuat dari material berat, di zaman now mereka beralih ke bahan timah yang lebih ringan. Material ini menghasilkan bunyi yang kurang enak saat pintunya ditutup. Lalu, para produsen menugaskan sound engineer untuk ngepasin jumlah foam, alas, dan timah untuk menghasilkan bunyi yang paling tenang. Kalau bintik kecil di bagian atas kaca depan mobil ini buat apaan ya? Bintik hitam kecil ini bisa membantu pengemudi tetap fokus. Kita juga sering menyebutnya sebagai frit. Frit biasanya lebih hangat daripada bagian kaca depan yang bening untuk mencegah kaca mengalami deformasi. Tombol di bawah spion tengah nggak cuma buat ngegantungin hiasan kecil atau pengharum udara loh. Dengan tombol ini, kita bisa ngatur posisi spion sesuai waktu. Kalau tombolnya dinaikin, posisi spion akan beralih ke mode siang. Tapi kalau diturunin, spionnya akan beralih ke mode malam hari dengan meredupkan sorot lampu mobil di belakang kita. Saat kamu pergi ke supermarket, jangan lupa pakai trik ini ya. Dan kalau kamu nggak bawa koin untuk ngebuka troli belanjamu, cara ini mungkin masih bisa ngebantu. Ambil anak kunci berkepala bulat, kemudian gunakan untuk ngebuka troli tadi. Kalau kebetulan bisa masuk ke slotnya, kamu nggak perlu bawa koin saat mau belanja. Kalau kamu mau naik lift ke lantai tujuanmu aja, kamu perlu ngelakuin trik khusus. Kebanyakan lift punya kombinasi tombol rahasia yang bisa kamu pakai untuk ngelewatin semua lantai lain dan langsung menuju ke lantai pilihanmu. Cara ini bisa berhasil loh, terutama kalau kamu mencet tombol 13, tapi sebetulnya kamu mau masuk ke lantai 33. Di kebanyakan lift, fungsi ini akan aktif setelah kamu mencet tombol close door dan nomor lantaimu secara bersamaan. Kamu akan langsung diantar ke lantaimu tanpa perlu stop. Tapi di sebagian lift, fungsi ini akan aktif setelah kamu mencet angka lantaimu 2 kali untuk ngebatalin permintaan sebelumnya. Kadang kamu juga perlu mencet tombol open door sambil mencet tombol lantai yang mau kamu batalkan sebanyak 2 kali. Nah, biar kamu nggak kena masalah, sebaiknya jangan batalin lantai pilihan orang lain di dalam lift ya. Mereka pasti bakal ngamuk. Kamu juga perlu ingat kalau nggak semua lift punya fungsi kayak gini. Kamu penggemar madu nggak nih? Kalau madumu mengkristal, berarti itu pertanda bagus. Artinya madumu belum dipasteurisasi, jadi kualitasnya lebih bagus. Saat suhunya turun, zat alami glukosa di dalam madu akan bikin madumu mengkristal. Dan kamu bisa menikmati manfaatnya semaksimal mungkin. Untuk nambahin tekstur pada oatmeal dan roti panggang, jangan lupa olesi madu untuk menikmati pemanis alami. Kamu juga bisa menaruhnya di microwave selama 1 atau 2 menit supaya madunya meleleh. Hawanya mulai dingin aja nih. Berarti kamu perlu pakai sweater. Tapi yang nyebelin tuh, kalau pakai sweater wool bisa bikin kulit gatal-gatal. Terus gimana dong solusinya? Tenang aja, ada trik rahasianya kok. Balik dulu sweatermu, lalu rendam di dalam air dingin. Tambahin 2-3 sendok makan cuka, kemudian biarin selama beberapa saat. Kalau udah, buang airnya. Selagi sweatermu masih basah, olesi conditioner rambut ke dalam serat wool, tapi seikhlasnya aja ya, nggak usah banyak-banyak. Setelah itu, biarin selama 30 menit, peras airnya secara perlahan dan keringin di atas permukaan handuk. Dijamin deh, sweatermu nggak akan bikin gatel lagi. Restoran fast food nyediain cup kertas yang bisa dipakai untuk naruh saus tomat, mustard, atau saus barbecue. Tapi kalau kamu nyocol nugget ayam atau burger ke dalam cup, sisa sausnya nggak bisa dibersihin. Nah, kamu perlu ngebuka lipetan cupnya sampai ngebentuk piring kertas kecil. Dengan begini kamu bisa ngebersihin semua sausnya.
Gembok di luar ruangan harus rutin dibersihin dan dikasih pelumas setiap 3 bulan biar nggak macet, terutama saat cuaca dingin. Cari lubang kecil di bagian bawah gembok, lalu masukin pelumas lewat situ. Sip, gemboknya bisa ngebuka lagi. Biasanya kamu nggak terlalu merhatiin tonjolan kecil di tutup salep kan? Bagian lancip ini dibuat untuk melubangi segel foil pada tubuh salep. Balik aja tutupnya, lalu tusukin pada segel. Salepnya udah siap digunakan nih. Setelah kerja seharian, enaknya mandi busa nih. Kamu langsung nyalain air hangat di kamar mandi sampai baknya penuh. Dan supaya lebih seru, kamu juga nyalain lilin dan nuangin minyak esensial ke dalam air. Semua permukaan air sudah penuh dengan busa, dan kamu siap masuk ke dalam bak. Busa mandi sebetulnya punya fungsi penting loh. Bahan ini menjaga suhu air supaya hangatnya lebih awet. Kakimu gampang keringetan ya? Nanyanya emang agak aneh sih. Tapi kalau kamu mengalami masalah ini, ada solusinya kok. Masukin kantong teh celup kering ke dalam sepatumu dan taruh di tempat kering selama beberapa saat. Kantong teh ini bisa nyerap air dan bau nggak enak di sepatumu. Jadi kepikiran nih, kenapa ya tips-tips bermanfaat kayak gini malah nggak diajarin di sekolah? Kamu jadi semakin tahu kan? Jangan lupa kasih komenmu di bawah ya. Berbagai jenis keju punya lubang karena suatu alasan. Contohnya, keju Swiss dibuat dengan bakteri khusus yang menghasilkan karbon dioksida. Saat CO2 dipancarkan, ia akan berhembus seperti permen karet, meninggalkan kawah-kawah kecil yang juga dikenal sebagai mata keju. Keju kemudian didinginkan, tapi lubang-lubang itu tetap berada di tempatnya. Lebih dari 40 miliar Oreo dibuat setiap tahunnya. Ini adalah biskuit buatan pabrik yang paling populer di dunia. Desain geometris yang tertera pada biskuit ini punya logo Nabisco, simbol kualitas Eropa. Di sekeliling kata Oreo, William Turnier menciptakan desain biskuit coklat yang kita kenal sekarang pada 1952. Kalau kamu menggunakan botol yang dapat digunakan kembali, kamu mungkin menyadari terkadang botol tersebut berbau. Bahkan, kalau kamu hanya menggunakannya untuk air biasa, tetap saja berbau. Tapi bukan airnya yang berbau, melainkan mikroorganisme di dalamnya. Kalau kamu minum air dari botol, partikel-partikel air liur dan keringatmu akan tertinggal di sana. Bakteri-bakteri itu mulai menumpuk di dalam botol, menyebabkan bau. Jadi, kalau kamu memilih botol yang dapat digunakan kembali, pastikan untuk mencucinya setiap hari untuk mencegah bakteri-bakteri tersebut menumpuk. Setelah dicuci, biarkan benar-benar kering sebelum digunakan kembali. Gak hanya celana jeans yang berwarna biru, seragam polisi juga. Polisi resmi pertama kali muncul pada abad ke-19 di London. Mereka diberi seragam biru untuk membedakannya dengan seragam merah putih yang telah dikenakan oleh pekerja militer. 2 dekade setelahnya, seragam polisi diadopsi di Amerika Serikat dan mereka mengikuti polanya. Seragam tersebut masih berwarna biru hingga saat ini karena terbukti merupakan warna yang bagus, nggak terlalu terlihat di malam hari, dan polisi bisa mengamati benda-benda dan orang-orang tanpa diketahui. Selain itu, noda nggak terlalu terlihat pada bahan yang gelap, dan semua orang tahu polisi mengenakan warna biru, dan mereka dikenali dengan warna itu. Jadi kenapa harus mengubahnya? Wortel bayi sangat kecil dan nggak seperti wortel biasa, wortel bayi basah, nggak seperti bayi manusia. Wortel bayi bukanlah jenis wortel yang istimewa. Wortel ini sebenarnya dibuat dari wortel biasa dengan memotong kulit dan lapisan luarnya lalu memolesnya agar terlihat cantik. Masalahnya adalah wortel bayi nggak bisa mempertahankan kelembapan. Wortel biasa menyimpan air di dalamnya karena ada lapisan-lapisan yang menguncinya. Setelah dipotong, wortel bayi cepat mengering. Jadi, wortel bayi biasanya dijual dalam kantong dengan air di dalamnya. Celana jeans punya paku keling logam dan itu sudah ada sejak awal. Jacob Davis, sang pencipta celana jeans, menambahkan paku keling tembaga pada bagian celana yang mudah robek, fleece, dan saku agar lebih kuat. Saat ini, paku keling lebih banyak digunakan sebagai hiasan karena merupakan ciri khas dan tradisional untuk celana jeans. Keistimewaan lain dari celana jeans adalah saku-saku kecil yang tampaknya nggak punya fungsi. Mungkin itu benar sekarang. Tapi dulu, ketika banyak koboi mengenakan celana jeans, saku tersebut dibuat khusus untuk menyimpan jam saku. Selain itu, saat itu, celana jeans hanya punya 4 saku. Saku kecil, yaitu saku jam tangan, 2 saku besar di depan, dan 1 saku di bagian belakang. Sandaran kepala mobil adalah tentang kenyamanan, dan sandaran kepala yang bisa dilepas adalah tentang keamanan. Kalau kamu menarik sandaran kepala, kamu akan melihat 2 batang logam yang kokoh. Kalau kamu terkunci atau terjebak di dalam mobil, kamu bisa menggunakan batang tersebut untuk memecahkan jendela dan keluar.
Bintik-bintik merah kecil yang terkadang kamu lihat setelah memecahkan telur nggak perlu dikhawatirkan. Bintik-bintik darah kecil bisa disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah kecil pada ayam betina saat bertelur. Telur dengan bercak darah ini aman untuk dimakan, tapi bercak tersebut bisa dihilangkan kalau kamu mau. Itu nggak akan mempengaruhi rasa telur. Phew, syukurlah. Tersembunyi di dalam logo Gunung Toblerone ada gambar beruang yang berdiri dengan kaki belakangnya yang akan memakan yodeler di sana. Enggak kok. Ini karena beruang adalah bagian besar dari Bern, salah satu kota terbesar di Swiss, di mana sang pendiri menciptakan kudapan coklat berbentuk segitiga ini. Toblerone juga merupakan permainan kata dari nama keluarga sang pendiri, Tobler, dan kata Toran dalam bahasa Italia yang berarti madu dan almond nougat. Ruang di bawah cangkir mie berfungsi untuk melindungi mie selama pengangkutan. Teknik ini disebut suspensi tengah. Mie nggak hanya terlindungi lebih baik di dalam cup styrofoam, tapi juga membantu mie melunak secara lebih merata dan cepat. Meskipun kamu mungkin mengira lubang pada batang pulpen nggak ada gunanya, ternyata ada loh. Ini disebut sistem ventilasi yang membantu tinta mengalir lebih lancar. Dengan cara ini, tekanan udara yang merata tercipta di dalam dan di luar pena, sehingga memungkinkan tinta mengalir ke ujung pena dengan mudah. Bukanlah suatu kebetulan kalau botol kecap punya dua cerat. Kecap berbentuk cair dan akan mengalir keluar dari botol dengan cepat begitu kamu membaliknya. Sebagian besar pencinta makanan Asia pasti pernah menumpahkannya setidaknya sekali seumur hidup. Itu alasannya saat ini restoran-restoran lebih suka menyajikan kecap asin dalam botol khusus yang punya dua cerat. Desain ini memungkinkanmu untuk mengontrol kapan dan berapa banyak kecap yang akan keluar. Letakkan saja jarimu pada salah satu cerat selagi menuangkan kecap melalui cerat lainnya. Kalau kamu menekan jarimu dengan kuat ke cerat, kecap akan berhenti mengalir. Dan kalau kamu melepaskan jarimu, kecap akan mengalir lagi. Dan tolong, jangan lepaskan jarimu di restoran, itu akan membuat semua orang ketakutan. Kamu mungkin pernah memperhatikan kursi kereta api dan bus dilapisi kain dengan pola yang aneh. Apakah kamu tahu alasannya? Mereka menggunakan pola-pola ini untuk menutupi kuman dan noda di kursi. Ya ampun, semakin terang warnanya dan semakin banyak pola, semakin sulit bagi penumpang untuk melihat noda dan merasa jijik. Selain itu, polanya biasanya sangat jelek sehingga nggak ada yang mau melihatnya cukup lama untuk melihat noda. Jadi ya, pola tersebut ada untuk membuatmu memalingkan muka dan untuk membuatnya tidak terlalu terlihat kalau kamu melihatnya. Nggak ada bus yang punya kursi putih polos, aku jamin. Tap logam pada kaleng soda bisa diputar-putar. Kamu bisa menyelipkan sedotan sehingga kamu nggak perlu mengangkatnya ke mulut. Tap yang biasa diputar ini menggantikan tap cincin tarik yang dibuat pada awal tahun 60-an. Kamu ingat kan? Tap cincin tarik bisa sangat tajam dan dibuang di tempat yang bisa membahayakan orang lain. Sekarang kamu bisa langsung memasukkan sedotanmu ke dalamnya. Ini juga berarti kamu bisa menghasilkan beberapa gelembung dan membuat kekacauan seperti anak berusia 3 tahun. Kadang-kadang ketika membeli sebuah pakaian, kamu menerima kantong plastik dengan kancing tambahan dan secari kain. Meskipun kain ini jelas digunakan untuk menambal lubang, namun juga bisa digunakan untuk menguji efek berbagai pembersih pada permukaan tertentu. Juga berguna untuk menguji siklus pencucian sebelum menggunakannya untuk mencuci seluruh pakaian. Eskalator punya sikat hitam yang halus karena alasan yang sama dengan beberapa eskalator yang punya garis kuning pada anak tangganya untuk mencegah orang agar nggak terlalu dekat dengan tempat berbahaya. Orang nggak selalu memperhatikan dan terkadang pakaian bisa menjuntai mendekati titik di mana anak tangga bertemu dengan tepi atau skirt. Sikat adalah penghalang kecil untuk membantu mencegah hal ini terjadi. Sikat ini juga bisa menangkap sedikit bulu dan mencegah benda-benda kecil lainnya jatuh ke dalam celah. Wadah untuk dibawa pulang yang paling sering digunakan di restoran Tiongkok dirancang nggak hanya untuk membawa pulang makanan, tapi juga menyimpannya di lemari es. Wadah ini berfungsi ganda sebagai piring karena kamu bisa langsung makan dari sana dan nggak perlu khawatir dengan piring kotor. Hore! Wadah ini dipatenkan pada tahun 1894 untuk mengangkut tiram yang baru saja dikupas dan dikenal sebagai ember tiram. Kemudian diadaptasi untuk digunakan sebagai wadah anti bocor untuk makanan. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa koin punya tonjolan kecil di sepanjang tepinya? Itu adalah peninggalan dari masa lalu ketika koin-koin itu bernilai lebih tinggi. Para pemalsu bisa dengan mudah mengikir pinggirannya untuk dijual sebagai koin emas atau perak untuk mendapatkan keuntungan. Pinggiran itu dibuat agar lebih mudah untuk mengetahui koin mana yang telah diubah. Hal ini udah nggak diperlukan saat ini, tapi koin-koin tersebut masih berbentuk seperti koin yang telah diubah.
Semua biskuit dan beberapa kue kering punya lubang untuk memastikan produk akhir punya tekstur yang tepat. Lubang-lubang kecil ini memungkinkan uap keluar sehingga biskuit dan kue keringmu nggak akan pecah. Jika bukan karena lubang-lubang ini, yang juga dikenal sebagai doker, uap akan menumpuk di dalam camilan dan hasil akhirnya mungkin lezat, tapi bentuknya akan menjadi agak aneh. Anjing suka berputar-putar sebelum tidur karena mereka mewarisi pola perilaku ini dari nenek moyangnya. Nggak ada tempat tidur anjing khusus saat itu, jadi kebanyakan anjing harus mendorong rumput yang tinggi untuk membuat semacam tempat tidur. Ditambah lagi, sebagai bonus, gerakan-gerakan itu membuat takut semua makhluk yang bersembunyi di tumbuh-tumbuhan. Donat berbentuk cincin karena alasan yang sama. Kalau nggak ada lubang di tengahnya, adonan donat akan selalu kurang matang. Ngomong-ngomong, donat sering dikaitkan dengan polisi karena pada tahun 1950-an, toko donat adalah salah satu dari sedikit tempat yang buka hingga larut malam. Toko-toko ini merupakan tempat yang sempurna bagi para polisi untuk makan dan bahkan mengurus beberapa dokumen selama shift malam. Celana jeans berwarna biru di bagian luar dan putih di bagian dalam karena cara menenun kainnya cerdas. Benang lungsin diwarnai, sedang benang pakan nggak punya warna, hanya putih. Dengan cara ini, produsen mengurangi jumlah pewarna yang dibutuhkan untuk setiap potong pakaian. Dan mereka masih sangat bersemangat membuat celana jeans. Tiap pesawat yang mengangkut lebih dari 19 penumpang harus dilengkapi dengan kapak. Kamu akan melihatnya terpasang sebagai alat pemadam kebakaran. Dengan begitu, jika ada kebakaran karena listrik, kru pesawat bisa memotong kokpit atau panel lain. Pilot bisa benar-benar memecah jendela depan pesawat jika terjadi hal buruk dan penumpang harus dievakuasi. Kebanyakan pesawat penumpang berwarna putih guna melindungi dari radiasi matahari dan dampaknya. Pesawat terbang harus tetap dingin di bandara, terutama di negara beriklim panas saat penumpang masuk dan keluar pesawat. Cat putih yang cemerlang bisa memantulkan kembali sinar matahari. Cat ini juga melindungi beberapa bagian pesawat yang terbuat dari bahan komposit dan mencegah kerusakannya, karena pada elevasi tinggi, radiasi ultraviolet lebih tinggi. Pesawat komersil harus mencapai kecepatan setidaknya 250 km per jam untuk memperoleh stabilitas dan selamat ketika lepas landas. Beberapa pesawat yang lebih kecil bisa mencapai ketinggian meski dengan kecepatan 50 km per jam. Tapi saat kecepatan serendah itu, pesawat bisa dengan mudah menjadi tidak stabil dan bahkan gagal lepas landas. Jejak putih yang ditinggalkan pesawat juga dikenal sebagai jejak kondensasi atau contrail, terbentuk karena uap air. Uap dihasilkan selama pembakaran bahan bakar dalam mesin pesawat. Saat pesawat mencapai ketinggian jelajah 10.000 meter, suhu menjadi cukup rendah, sekitar minus 55 derajat Celcius. Udara sangat dingin, sehingga air berubah menjadi partikel-partikel es. Berapa lama partikel-partikel es ini akan tetap tampak sangat tergantung pada kelembapan. Makin tinggi kelembapan, makin besar jejak itu dan akan tetap tampak lama setelah pesawat menghilang. Pesawat di seluruh dunia tersambar petir hampir setiap hari. Pesawat komersil biasa rata-rata disambar petir sekali setahun. Seberapa sering terjadinya tergantung pada beberapa hal. Pertama, berapa pendaratan dan lepas landas yang dilakukan, karena sebagian besar petir menyambar pada ketinggian antara 1.500 sampai 4.500 meter. Juga tergantung pada lokasinya. Misalnya, di sekitar Khatulistiwa, kemungkinan pesawat disambar petir lebih besar daripada di tempat-tempat lain di dunia. Pesawat modern didesain untuk tahan terhadap sambaran seperti itu. Pesawat harus menjalani uji petir khusus untuk membuktikan bahwa pesawat bisa mengatasi sambaran. Sebagian besar pesawat terbang pada ketinggian sampai 11 km. Ada beberapa keuntungan dari sana, seperti udara yang lebih tipis menghasilkan tarikan aerodinamika yang lebih kecil, yang juga berarti konsumsi bahan bakar lebih sedikit. Suhu di atas sana lebih rendah, dan itu membuat mesin jet lebih efisien. Atmosfer di bagian ini juga lebih kecil turbulensinya, sehingga penerbangan lebih lancar. Beberapa pesawat telah terbang sampai angkasa luar, tapi bukan yang kamu lihat di bandara. Pesawat klasik itu butuh udara untuk naik, dan angkasa luar pada dasarnya hampa udara. Pesawat pertama yang sampai di ruang angkasa didesain sekitar 70 tahun lalu. Selama penerbangan pertamanya, pesawat ini menghasilkan daya angkat dan stabilitasnya sendiri dengan menggunakan sayapnya yang tipis dan kokoh itu. Pesawat ini bergerak lebih dari 5 kali kecepatan suara.
Di alam semesta, setidaknya terdapat 1 sekstiliun planet. Untuk memberikan gambaran kepadamu sebesar apa angka ini, planet kita sekitar 1 sekstiliun lebih berat dibanding hewan seperti beruang. Tak satu pun dari sekian banyak planet ini yang berbentuk kubus, segitiga, atau bentuk lain, semuanya bundar. Pada awalnya, planet cuma berupa awan debu dan batuan yang berputar mengelilingi sebuah bintang induk. Debu dan pecahan kecil-kecil saling tarik-menarik karena gravitasi, dan begitu terus sampai terbentuk gumpalan. Sekarang, gumpalan mulai menarik lebih banyak materi. Ia terus bertambah besar sampai selesai mengumpulkan semua materi yang berada di jalurnya. Kekuatan gravitasi bekerja merata di semua arah, hingga gumpalan itu membulat. Tapi bukan bulat sempurna. Planet kita misalnya hampir berbentuk bola, tapi agak menonjol di tengahnya. Tonjolan itu ada karena bumi berputar. Tiap kali bumi berputar pada porosnya, bagian tengahnya berjalan lebih jauh daripada bagian atasnya. Area ekuator bergerak lebih cepat dibanding area kutub. Dan semakin cepat kamu memutar sesuatu, makin jauh kamu melemparnya keluar. Suara merambat 4 kali lebih cepat di air daripada di udara. Suara adalah gelombang, sehingga bergerak lebih cepat pada materi yang lebih padat. Partikel-partikel yang saling berdekatan seperti dalam materi yang lebih padat akan lebih mudah saling bertabrakan. Air lebih padat. Sebuah botol berisi air mengandung partikel 800 kali lebih banyak dibanding botol yang sama yang diisi dengan udara. Gelembung berbentuk bulat sebab terbentuk ketika suatu lapisan tipis, seperti lapisan air sabun, memerangkap udara. Molekul-molekul dalam lapisan itu saling tarik-menarik dan membentuk bola. Sebab itulah area terkecil yang mungkin melingkupi volume tertentu. Gelembung tidak bisa mengecil sebab telah memerangkap udara di dalamnya. Kamu bisa mengubah pensilmu menjadi berlian. Kamu bisa mengubah grafit menjadi berlian jika dipanaskan sampai suhu 1400 derajat Celcius dan diberi tekanan sebesar 55.000 atmosfer. Grafit dan berlian sebenarnya merupakan 2 variasi dari satu unsur kimia tunggal, yaitu karbon. Berlian bukan hanya dipakai pada perhiasan, tapi juga untuk berbagai tujuan, misalnya sebagai instrumen pemotong alat elektronik. Biwara adalah tukang bangunan menakjubkan yang mampu membuat struktur tepi sungai kompleks dan keren. Biwara membangun rumah untuk melindungi diri dari satwa liar yang mungkin akan mengejarnya, seperti serigala atau beruang, tapi bukan dengan cara yang mungkin kamu lihat pada awalnya. Biwara tidak pernah benar-benar tinggal di dalam bendungannya. Biwara cuma memakai ini sebagai penghalang untuk membuat semacam kolam air yang lebih dalam. Di sanalah rumah biwara sesungguhnya, di dalam kolam yang menyerupai pulau kecil atau pondok kubah. Ini adalah area kering di mana biwara aman. Ia juga bisa menyimpan makanan di sana. Kolam ini cukup dalam untuk dihindari oleh hewan darat. Biwara menggali terowongan bawah tanah yang merupakan pintu masuk ke dalam rumahnya. Jika predator atau bahaya lain datang, ia bisa dengan cepat menyelamatkan diri. Beberapa hewan tidur sambil berdiri. Zebra, gajah, kuda, juga beberapa burung seperti flamingo. Sapi bisa tidur sambil berdiri, tapi lebih suka berbaring ketika ingin beristirahat. Untuk bisa tidur sambil berdiri, hewan harus memiliki kaki yang sejajar secara vertikal. Dengan begitu, mereka tak perlu mengaktifasi otot mereka untuk tetap berdiri. Lutut mereka juga mengunci di tempatnya. Hewan-hewan ini lebih baik tidur sambil berdiri, sebab mungkin mereka akan terlalu lambat bereaksi jika ada predator mengejar. Saat kita tertawa dalam situasi tidak enak atau ketika kita sedang gugup, sebetulnya kita sedang menyamarkan emosi yang sebenarnya. Misalnya, kamu melakukan sesuatu yang memalukan dan mencoba menutupi rasa malu yang kamu rasakan. Kita juga merasa lebih santai setelah tertawa. Jadi kalau kamu tertawa gugup dalam situasi kurang enak, ini bisa membantumu mengatasi sedikit emosi negatifmu. Jika kamu membeli sebotol air, kamu bisa lihat di botol itu ada tanggal kedaluarsanya. Tapi bukan air di dalamnya yang menjadi basi. Tanggal kedaluarsa ada sebab plastik mulai larut ke dalam air sejalan dengan waktu dan mencemari air dengan bahan kimia yang bisa berbahaya bagi kita. Bulan memiliki zona waktunya tersendiri. Para astronot membuat arloji khusus untuk semua penjelajah bulan.
Arloji ini mengukur waktu dalam lunasi, yaitu periode waktu yang dibutuhkan bulan untuk berotasi sekaligus berevolusi mengelilingi bumi. Masing-masing lunasi berlangsung hampir 30 hari bumi. Kamu bisa menghilangkan kafein kopi jika membawa biji kopi hijau ke sauna untuk dilembabkan pada suhu 70-100 derajat Celcius. Tujuannya adalah agar kafein per biji kopi berkurang 10 mg atau lebih sedikit, dan saat itulah kamu bisa memasukkannya ke dalam kategori decaf atau tanpa kafein. Satu porsi kopi biasa mengandung 50-75 mg kafein. Ada alasan kenapa bumi berputar. Tata surya kita terbentuk 4,5 miliar tahun lalu. Saat itu terdapat awan debu dan gas yang bergejolak dahsyat. Molekul dan atom di dalam awan itu cenderung berputar dalam arah tertentu. Awan itu kolaps karena gaya gravitasi. Gravitasi memperkuat rotasi awalnya, lalu memipihkannya menjadi cakram. Planet kita terbentuk di dalam cakram itu dan sekarang berputar karena pola lama dari awan induknya. Kapal diberi cakram mati tikus supaya bebas dari tikus. Hewan pengerat ini biasanya masuk kapal melalui tali tambat. Jadi, cakram ini dipasang di situ biar tikus nggak ikut berlayar. Perhiasan sering dijual dalam kantong kecil. Dan ternyata, kantong ini punya fungsi rahasia, yaitu untuk mencegah dari kusam. Banyak penjual juga menjaga keaslian dan keamanan wadah perhiasan ini. Di supermarket, jeruk biasanya dijual dalam kantong jaring. Kantong ini sebetulnya nggak punya fungsi rahasia sih, tapi kamu bisa memakainya sebagai alat gosok yang ampuh. Coba deh ikat kayak gini, lalu pakai buat ngebersihin wajah berminyak. Kamu nggak perlu repot-repot ngambil selai dari wadah yogurt plastik kayak gini. Bahannya lumayan fleksibel kok. Lipat aja jadi 2, lalu tuang selainya langsung ke yogurt. Plunger bentuk mangkok sebetulnya dipakai untuk nyedot wastafel. Meski bisa dipakai untuk nyedot kloset, sebaiknya beli lagi aja buat jaga-jaga kalau wastafelmu mampet. Lubang di bagian atas wastafel juga punya fungsi rahasia. Kalau ada yang lupa nutup keran, airnya nggak akan luber dan kamar mandimu nggak akan kebanjiran. Dengan adanya lubang ini, air juga bisa lebih cepat mengalir karena bisa memberi jalan keluar udara yang terperangkap di dalamnya. Kebanyakan resleting logam punya pengunci tersembunyi biar nggak gampang merosot. Supaya nggak kena malu sendiri, jangan arahkan resletingmu ke atas ya. Kalau kamu mengarahkannya ke bawah, resleting akan otomatis terkunci berkat lekukan kecil yang tersembunyi di bawah handle-nya. Selain untuk dimainin dan sebagai pewangi, busa mandi juga bisa mengatur suhu air. Gelembung yang dihasilkan bikin airnya tetap hangat, sehingga kamu bisa berendam sampai lama. Tapi hal ini cuma berlaku pada bathtub akrilik sih, karena bathtub dari logam gampang banget kehilangan panas. Sikat eskalator nggak dipakai buat ngebersihin dan nyemir sepatu. Nggak kebayangkan, pasti ribet banget kalau harus ngolesin semir ke sikat yang terus bergerak. Tujuannya untuk keamanan aja kok. Dengan adanya sikat ini, posisi berdirimu nggak akan terlalu mepet ke pinggir. Jadi, pakaian panjang dan celanamu nggak akan nyangkut di sela-sela anak tangga. Awalnya bola golf dibikin halus, tapi sekarang permukaannya berlekuk-lekuk. Para pemain mengamati kalau bola yang rusak karena keseringan dipakai ternyata lebih gampang melambung daripada bola baru. Akhirnya, produsen mulai memproduksi bola berlekuk. Di bagian samping wadah aluminium foil terdapat label yang bisa ditekan. Label ini bikin foilnya berada di posisinya sehingga nggak gampang tergulung. Berkat label ini juga, foil jadi lebih gampang dirobek. Jerigen berhandle 3 ternyata juga punya alasannya sendiri. Berkat langkah cerdas sang desainer, kamu bisa megang handle yang tengah kalau cuma membawa jerigen sendirian, sehingga beratnya tersebar merata. Tapi kalau temanmu mau ngebantu, kalian bisa pegang handle samping. Kaki logam pipih pada colokan standar Amerika Utara dan Amerika Tengah punya lubang di ujungnya. Kira-kira buat apa ya? Nah, berkat lubang ini, colokannya bisa terpasang kuat pada stop kontak.
sehingga nggak akan gampang jatuh atau goyang-goyang. Sisa deodoran stick emang kadang bisa bikin jengkel ya, padahal masih ada sedikit sisanya, tapi udah nggak bisa dipakai. Nah, gini trik ampuhnya. Lepas bagian bawahnya, ambil pensil, lalu masukin ke bawah bagian yang bergerak. Tuh kan, deodorannya bisa langsung keluar. Di kemasan produk kosmetik, biasanya tertera angka yang nunjukin masa pakai produk setelah dibuka. Makanya, di situ juga ada simbol wadah yang sudah dibuka. Selain ampuh ngebersihin serat kecil, pembersih serat juga punya fungsi lain. Saat kamu mau ngebersihin kotoran dari nampan peralatan di mesin pencuci piring, ambil pembersih seratmu aja, pasang di masing-masing wadah untuk ngilangin semua remah, kotoran, dan sisa makanan. Raja di kartu remi diambil dari karakter sejarah asli. Raja Skop adalah gambar Raja David, Keriting, Alexander Agung, Hati, Charles Agung, dan Wajik adalah Julius Caesar. Cincin di zaman dulu nggak cuma dipakai sebagai aksesoris mewah. Para bangsawan menggunakan cincin sebagai stempel. Pemanah memakainya untuk melindungi jari dari luka senar busur. Dan penjahit juga memanfaatkannya sebagai pelindung dari tusukan jarum. Sandaran kepala di mobil bisa dilepas untuk menjaga keselamatan. Kalau kamu melepasnya, akan terlihat dua batang besi yang cukup kuat dan kamu bisa memakainya untuk mecahin jendela mobil kalau kamu terkunci di dalam mobil. Panah kecil di samping indikator bahan bakar pada dashboard mobil nunjukin posisi tangki bahan bakar, sehingga kamu nggak perlu bingung-bingung lagi nyariin tangkinya saat kamu keramas. Pakai samponya di akar rambut aja ya, jangan ke seluruh lainnya. Toh nanti busanya juga ngalir ke seluruh bagian rambut. Selama ini kamu udah salah keramas ya? Mungkin karena kamu udah jadi duta sampo lain? Kancing kecil di ujung kerah kemeja dipakai untuk menahan dasi di posisinya. Awalnya, kancing ini dirancang untuk memasang dasi kecil yang sudah nggak populer. Jadi sekarang, fungsinya cuma sebagai aksesoris desain. Kemasan kapas diberi benang supaya bisa digantung. Dan kamu nggak perlu ngebuka dan menutup bagian ini kalau mau ngambil kapasnya. Lihat deh bagian bawahnya. Di situ ada garis berlubang yang bisa kamu robek. Kalau ada yang bilang penghapus jingga dipakai untuk ngilangin noda pensil dan yang biru buat pulpen, please jangan percaya. Penghapus biru sebetulnya digunakan untuk menghapus tulisan di kertas yang lebih tebal dan malahan bisa dipakai untuk ngilangin coretan pensil dan pulpen. Tapi kertasnya harus sangat tebal. Selain itu, bagian yang biru juga bisa dipakai untuk memoles aksesoris dan ngebersihin perangkat elektronik seperti layar ponsel. Kamu tahu bekas stiker yang susah lepas itu kan? Itu bisa dibersihin dengan penghapus. Begitupun dengan goresan pada sepatu suede atau kotoran di dinding. Saat ngebuka gula saset, jangan robek sisinya ya, tapi tengahnya. Meskipun nggak beda jauh, sobekan bungkusnya nggak akan nyecer. Jahitan V kecil di bawah keras sweater bisa bikin bentuknya lebih awet meskipun ketarik-tarik saat kamu memakainya. Jahitan ini terbuat dari bahan anyaman ganda seperti pada bagian pinggang dan lengan. Kamu nggak perlu lagi takut ketumpahan jus kalau nuangnya udah bener. Balik dulu kartonnya. Dengan begini, jusmu nggak akan muncrat. Untuk menikmati selai kacang yang enak dan lembut, taruh toplesnya secara terbalik. Dijamin deh, minyaknya akan selalu ada di bawah dan menyebar rata di dalam toples. Laci di bawah oven memang bisa untuk naruh makanan hangat. Selain itu, kamu juga bisa masak makanan pada suhu rendah di laci ini. Lip liner dan pensil mata otomatis biasanya punya rautan di kemasannya. Tutup di ujung pensil nggak cuma buat ngeliatin warna pensil, kamu juga bisa melepasnya untuk meraut pensil. Kait pada troli bisa dipakai untuk menata belanjaan agar kamu bisa berbelanja dengan tenang. Emang kamu mau jaket putih barumu kecampur-campur sama wortel dan bawang bombay di dalam troli?
Stiker buah pada apel bisa ngasih banyak informasi soal proses penanamannya. Angka 5 digit berawalan 9 berarti produk organik. Nah, yang ini aman. Kalau angkanya terdiri dari 4 digit berawalan 3 atau 4, artinya apel tersebut ditanam secara konvensional. Tapi kalau angkanya ada 5 digit dan berawalan 8, sebaiknya jangan dibeli. Kancing logam di celana jeans juga disebut revert dan fungsinya untuk membuat sakunya lebih awet. Dulu, para penambang sering menggunakannya untuk mengantongi benda berat. Meskipun sekarang kita nggak memakainya untuk naruh benda berat, fitur ini tetap berguna. Revert bisa menguatkan jahitan dan membuat celana jeansmu lebih awet. Semua wadah Tic Tac dibuat agar bisa ngeluarin satu permen tiap kali kamu membukanya. Tutupnya punya bentuk yang sama seperti permen di dalamnya. Balik wadahnya, kocok perlahan, lalu buka. Akan keluar satu permen yang nempel di sela-sela lekukan. Tapi kalau kamu cuma ngebuka wadahnya, lalu ngeluarin isinya sampai 5 sekaligus, berarti caramu keliru. Kamu penasaran buat apa sih lubang tambahan di atas sepatu Keds itu? Ternyata lubang itu dirancang biar kamu bisa mengikat sepatu dengan berbagai cara. Hal itu berguna saat kamu nggak mau melukai pergelangan atau jari kakimu. Dengan lubang ini, kamu juga bisa mengubah tampilan sepatumu semau kamu. Banyak orang menggunakan dust jacket buku sebagai pembatas buku. Nggak apa-apa sih, biar kamu nggak perlu melipat sudut halamannya. Tapi sebenarnya, dust cover berfungsi untuk menjaga buku biar nggak rusak. Misalnya, kalau kamu nggak sengaja menumpahkan jus atau makanan ke atas buku waktu lagi kamu baca. Wadah Tic Tac punya lekukan di bagian atasnya biar cuma bisa keluar satu Tic Tac aja. Meskipun jujur aja, nggak ada yang melakukan itu. Kebanyakan orang menumpahkan banyak Tic Tac sekaligus, lalu dimasukkan lagi kalau kebanyakan. Tonjolan karet yang kamu lihat di antara tapak ban berguna buat keselamatan. Pinggiran yang menonjol ngasih tahu kamu tinggi minimum tapak ban kamu. Kalau tonjolan dan pinggirannya rata, kamu harus secepatnya pergi ke toko ban. Tapi kalau tonjolannya ada di bawah pinggiran, berarti masih aman. Bagaimana dengan kisi-kisi hitam di kaca microwave? Bagian itu bernama tameng Faraday. Fungsinya untuk mencegah gelombang mikro keluar dan menjadikan seluruh ruangan itu sangkar Faraday. Kalau gelombang mikro itu keluar, makananmu juga nggak akan matang sempurna. Jadi fungsi sangkar ini bukan biar kamu nggak bisa melihat makananmu saat dimasak, tapi buat mengurung energi elektromagnetik. Bagaimana dengan obeng yang bisa dipakai dengan kunci pas? Masukkan ujung obeng ke lubang kunci pas agar kamu bisa menambah torsinya. Makanya, kepala obeng dirancang seperti itu. Saat ada sudut yang sulit dijangkau, pakai strategi ini ya. Kamu mungkin pernah dengar kalau sisi biru penghapus bisa menghapus pulpen. Salah, fungsinya buat menghapus pensil, tapi kalau kamu nulis di kertas yang lebih tebal. Sisi biru juga bisa menghapus noda yang kamu lihat setelah menggunakan penghapus merah. Kamu penasaran kenapa jeruk di supermarket biasanya dibungkus dengan jaring merah? Ini trik biar buah ini kelihatan lebih oranye dan bikin kamu pengen beli. Satu lagi tips buat kamu nih, jangan buang jaringnya. Ikat kencang biar kamu punya penggosok baru buat membersihkan bak cuci, peralatan dapur, dan piringmu. Bola golf nggak bulat sempurna, permukaannya memiliki lekukan-lekukan kecil. Dulu permukaannya nggak kayak gini. Suatu ketika, pegolf berpengalaman mulai menyadari kalau bola golf yang usang dan dipenuhi torehan dan tonjolan bisa melambung lebih jauh. Kondisi kayak gitu menciptakan turbulensi di udara sekitar bola golf yang akhirnya mengurangi tarikan. Jadi, bola golf mulai diproduksi dengan lekukan biar bisa melambung lebih jauh dan lebih cepat. Kamu pasti pernah lihat lekukan di bagian atas tusuk gigi kan? Ini lebih higienis karena saat bagian itu dipatahkan, kamu bisa menaruh tusuk gigi di atasnya. Jadi nggak nyentuh apa-apa. Fitur keselamatan yang lain, kali ini di mobil, adalah tuas di spion tengah. Dengan tuas ini, kamu bisa mengubah posisi spion biar nggak silau kalau ada mobil di belakang yang lampu jauhnya menyala. Jadi, tuas kecil ini membantu kamu mengendalikan silau lampu yang datang dari belakang. Fitur ini muncul pada tahun 1930-an. Tapi baru di awal 1970-an, tuas ini menjadi alat standar di kebanyakan truk dan mobil.
Kamu lihat lubang kecil di iPhone-mu yang letaknya tepat di samping kamera belakang? Itu mikrofon, dan fungsinya biar ponsel bisa merekam suara saat kamu membalikan kamera. Sebagian kabel memiliki silinder tebal dekat ujungnya. Bagian ini bernama ferrite core atau choke. Ini adalah oksida besi magnetik yang menghentikan gangguan elektromagnetik berfrekuensi tinggi. Misalnya, kamu tahu bunyi statis yang nyebelin kalau kamu deketin ponsel kamu ke pengeras suara kan? Bunyi ini mengganggu telepon, makanya kabel dengan silinder seperti ini cukup berguna karena mencegah hal itu. Kamu tahu kenapa hampir semua koper dan ransel punya dua resleting? Emang jauh lebih nyaman dan lebih mudah dibuka dengan dua resleting. Tapi bukan cuma itu, kamu juga bisa mengunci dua resleting ini biar barang-barangmu aman di dalam tas. Kamu tahu kenapa toilet di tempat umum kayak mall punya celah besar di bagian bawahnya? Alasan utamanya adalah untuk sirkulasi udara. Pintu kayak gini juga mempermudah membersihkan toilet atau ngecek apakah toiletnya ada orang atau kosong. Selain itu, kalau kamu terkurung di toilet dan kuncinya rusak, kamu masih bisa keluar, tinggal merangkak aja. Pernah lihat tutup plastik pada cutter? Di bilahnya juga ada garis-garis yang menandakan kamu bisa menggunakannya berkali-kali dengan pinggiran tajam. Kamu bisa patahkan bilahnya menggunakan tutup plastik di bagian bawah tersebut. Lalu, kamu bisa geserkan bilah tajamnya ke atas. Kalau punya waktu buat merhatiin troli belanja, terutama bagian yang dilipat, kamu mungkin melihat kait logam yang menonjol. Kait itu dirancang buat melindungi barang di troli. Kamu bisa gunakan buat menggantung tas dengan barang rapuh, misalnya roti, yang rentan rusak saat terhimpit produk berat, atau barang mudah pecah seperti telur. Banyak mug kopi memiliki lekukan di bagian bawahnya. Waktu kamu mencuci mug itu, letakkan secara miring di mesin pencuci piring. Dengan begini airnya nggak akan menggenang. Jadi, gelas favorit kamu akan kering sempurna begitu kamu keluarkan dari mesin cuci piring. Kalau kamu penggemar McFlurry, kamu mungkin sadar ada lubang persegi di gagang sendoknya. Lubang itu berguna biar bisa dipasang ke mesin khusus yang bisa mencampur es krim dan topping favorit kamu. Mesinnya memiliki batang yang bisa masuk ke sendok persegi ini, lalu mengaduknya. Dan kamu dapat sendok biar nggak berantakan saat memakannya. Keren kan? Wadah susu memiliki lekukan di satu sisinya. Mungkin ada yang menganggap ini cuma desain yang random, tapi lekukan itu punya beberapa fungsi loh. Misalnya, lekukan itu akan membesar jika ada tumpukan gas. Ini terjadi saat susu kamu basi. Jadi, kamu nggak perlu mencicipinya. Lekukan itu juga mencegah wadahnya pecah kalau nggak sengaja jatuh. Lekukan itu bakal memperluas ruang yang akan mengatasi tekanan tiba-tiba saat wadahnya jatuh. Benang gigi emang penting buat kesehatan gigi, dan kamu pasti tahu cara memakainya. Tapi benang gigi juga bagus sebagai alat dapur karena bisa digunakan untuk memotong kue dengan sangat presisi. Jauh lebih baik dari pisau biasa. Kebanyakan gunting dapur punya bukaan bergerigi di bagian tengah, di pertemuan antara bilah dan gagangnya. Kamu bisa gunakan bagian itu untuk memotong herba seperti rosemary, thyme, atau lokio. Karena bukaan ini, kamu nggak perlu motong daunnya pakai tangan, karena daun akan terlepas dari batangnya dalam satu gerakan. Kebanyakan wadah gelatin atau yogurt satu porsi memiliki tutup aluminium foil. Tutup ini bisa digunakan sebagai sendok sekali pakai. Tinggal buka saja tutupnya dan setelah dilipat beberapa kali, kamu akan punya sendok kecil yang pas untuk camilan kamu. Sarapan sepotong roti panggang oles mentega memang paling juara. Kalau hot fudge sundae nggak dihitung ya. Tapi jika kamu kesulitan ngolesin mentega dingin ke roti bakarmu, aku ada ide. Pakai parutan keju. Perkirakan jumlah yang kamu butuhkan dan parut menteganya. Proses ini akan melunakkan mentega hingga lebih mudah dioleskan. Dan kamu nggak perlu melelehkan banyak mentega dalam proses itu. Tapi hot fudge itu... Ada alasan kenapa pasta kering banyak bentuk dan ukurannya. Karena tiap jenis pasta paling cocok dengan saus tertentu. Pasta kulit kerang misalnya paling pas dengan saus yang lebih padat dan kental. Kenapa? Karena saus itu masuk ke dalam kulit kerang hingga hidangan lebih mudah disajikan dan dimakan. Permukaan luarnya yang bergerigi juga bantu saus menutup kulit kerang itu.
Kalau kamu pernah ngalamin cookiesmu gosong, bisa kamu selamatkan dengan parut kepercayaan juga. Cukup parut bagian yang menghitam setelah cookies dilepas dengan hati-hati dari loyang. Tapi hati-hati, dan tunggu sampai cookiesnya dingin. Kalau bentuknya agak rusak, kamu selalu bisa celupin cookiesmu ke dalam coklat leleh. Setelah coklat dingin, kamu akan memperoleh cookies berbentuk sempurna. Tapi, setelah lewat mulut dan di luar itu, apa bentuk cookies benar-benar penting? Aku cuma bilang loh. Jika kamu suka mengisi sandwichmu dengan banyak bahan, tapi nggak begitu suka rotinya jadi lembek, ada cara untuk mengurangi kelembapannya. Ambil tomat dan timun irismu dan taruh di antara tisu sampai 5 menit. Setelah itu, kamu bisa memakainya. Pastikan juga untuk mengoles mentega, keju, saus kayak mayonnaise atau saus tomat ke rotinya dulu. Ini akan bantu kamu menyegel roti dan menjauhkan kelembapan. Sebagian orang berpikir bahwa benang putih kecil yang kamu temukan di dekat kuning telur harus dibuang sebelum telurnya kamu masak. Aku kasih tahu ya, helaian ini disebut chalaza. Dan sebenarnya kamu nggak perlu menyingkirkannya kok. Helaian ini menjaga kuning telur tetap di tempat, yaitu di tengah telur. Chalaza nggak akan mengganggu konsistensi atau rasa makananmu. Jadi, membuangnya sangat terserah kepadamu. Pernah melihat kalau kebanyakan kotak jus dilengkapi 2 sayap, 1 di tiap sisi? Itu sebetulnya pegangan. Produsen mendesain kotak dengan cara ini agar kita lebih mudah memegangnya. Dengan begini, akhirnya kita nggak menekan kotak hingga jusnya tumpah. Kamu nggak perlu jadi tukang roti profesional untuk tahu kalau kamu bisa memakai gula pasir atau gula coklat dalam resepmu. Tapi apa kamu pernah penasaran apa beda keduanya? Ternyata yang membedakan cuma selama produksi gula coklat ditambahkan sedikit molase. Pada dasarnya, molase adalah semacam sirup yang kamu peroleh ketika memproses gula tebu. Molase biasanya dibuang dalam proses rafinasi. Begitulah gula pasir dibuat. Tapi jika dalam produk akhir masih tersisa sejumlah molase, akhirnya kita memperoleh gula coklat dengan rasa khusus dan corak lebih gelap. Ini hal yang baik. Ada banyak hal yang bisa kamu masukkan ke dalam mesin cuci piring selain piringmu. Misalnya, kamu bisa membersihkan benda-benda seperti sarung tangan oven silikonmu atau berbagai knop peralatan dapur seperti oven atau kompormu. Spons dan serbet dapur yang bisa dipakai lagi juga aman dicuci di mesin cuci piring. Omong-omong tentang produk kebersihan dapur, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan sabun cuci piring loh, seperti menghilangkan kotoran perabot terasmu. Tambahkan saja sedikit deterjen piringmu ke air hangat dan pakai larutan ini untuk mengelap perabotan yang di luar ruangan dengan serbet. Akhirnya, bilas sampai bersih dengan selang kebunmu. Kamu juga bisa memakai sabun cuci piring untuk membersihkan noda berlemak di pakaianmu. Entah itu noda saus pasta atau saus salad. Hey, kadang mulut juga terlewatkan. Jadi, oleskan sedikit sabun cuci piring pada noda itu, lalu bilas dengan air. Pakai sabun tak berwarna untuk pakaian yang lebih ringan. Untuk noda yang lebih bandel, biarkan terendam sebentar dalam sabun cuci piring. Lalu, cuci pakaian itu dengan mesin cuci seperti biasa. Dan, pikirkan untuk memakai alas dada. Jika nggak ada metode yang bisa membantumu merapikan lemari pakaian dan kamu masih kewalahan dengan bertumpuk-tumpuk pakaian, ada cara sederhana yang mungkin bisa efektif. Cara ini disebut aturan 1 masuk 1 keluar. Artinya, untuk tiap kamu beli sepotong pakaian baru, kamu harus singkirkan 1 baju yang sudah kamu miliki. Itu berarti kamu selalu membersihkan tempatmu. Untuk mempermudah menemukan sesuatu di lemari pakaianmu, semoga berhasil. Simpan pakaian yang paling sering kamu pakai setinggi mata. Dengan cara ini, pakaian akan lebih mudah ditemukan dan ditarik ketika buru-buru. Pakaian yang cenderung kurang sering kamu pakai, semisal pakaian malam, bisa ditaruh di rak di atas atau di bawah ketinggian mata. Kaleng rempah-rempah lama bisa kamu manfaatkan dengan baik. Kalau kamu lem magnet kuat di bagian dalamnya, kaleng ini bisa berfungsi sebagai rak magnetik loh. Kamu bisa memakainya untuk segala macam benda sehari-hari, seperti penjepit makanan, sendok es krim, atau peralatan makan. Kamu juga bisa menaruhnya di permukaan logam apapun, seperti pintu kulkas. Wadah ini akan menyatu dengan bagus dengan magnet dapurmu.
Tersembunyi di ruang penatumu, ada alat keren untuk memungut bulu hewan peliharaan. Kadang kerja alat ini lebih bagus dibanding lint roller. Ambil dryer sheet, dan dengan memakai sedikit pembersih lemak, kamu bisa menghilangkan bulu-bulu kucing atau anjing dalam sekejap. Ini bisa dipakai pada segala macam permukaan, tapi terutama efektif untuk perabotan berpelapis. Jika kamu nggak suka pintu berderit tiap kali masuk ruangan, ambil sebatang sabun dan gosokkan pada Excelnya. Tapi ini cuma membantu untuk sementara, tapi cukup membantu sampai kamu ada waktu untuk pergi ke toko besi dan tahu kan untuk beli oli. Apa kamu pernah lihat di sebagian lift ada bintang di samping angka lantai tertentu? Bukan, itu bukan indikasi tempat kantorku berada. Bintang itu ada untuk menunjukkan di mana jalan keluar terdekat, dan itu belum tentu di lantai pertama. Kemungkinan besar ada di lantai yang paling berdekatan dengan jalan raya. Kamu pernah penasaran kenapa rambut berhenti berwarna merah? Di masa lalu, orang sebenarnya sama sekali nggak memakai warna khusus. Sebelum tahun 1920-an, orang bahkan nggak memiliki bentuk rambut standar. Tapi di tahun 1922, seseorang menemukan bentuk segi 8. Tapi awalnya, rambut itu dicat kuning. Itu semua karena pewarna merah cenderung terlalu cepat memudar karena paparan sinar matahari. Jadi, sepertinya kuning opsi terbaik. Dibutuhkan 30 tahun lagi sampai cat email anti pudar ditemukan. Akhirnya, warna rambut berhenti kembali menjadi merah. Bagaimanapun, merah masih tetap warna terbaik jika ingin agar sesuatu mudah dilihat. Apa kamu tahu kalau ada sejenis bunga mawar yang bisa tumbuh lebih tinggi daripada manusia? Menurut Guinness Book of World Record, semak-semak bunga mawar tertinggi yang pernah ditemukan tumbuh di Wina, Austria. Tingginya mencapai 8 meter. Ya, naik sampai ketinggian luar biasa. Sebagaimana kita semua punya pola sidik jari yang unik. Nggak ada dua harimau yang punya garis-garis yang sama. Ini mempermudah orang yang bekerja dengan spesies kucing ini untuk membedakan satu harimau dari yang lain. Pasti kamu belum tahu kalau Gedung Putih punya toko bunga sendiri yang tersembunyi di lantai bawah tanah bangunan ini. Toko ini seharusnya menyediakan rangkaian karangan bunga untuk segala macam acara yang berlangsung di sana. Mungkin nggak mengejutkan kalau pizza telah menjadi hidangan pokok Amerika meskipun berasal dari Italia. Orang Amerika begitu menyukainya hingga mereka membeli 350 potong pizza per detik di semua negara bagian. Wah, aku nggak dapat bagian yang adil. Untuk mengelola permintaan yang tinggi terhadap hidangan lezat ini, sekitar 17% dari semua restoran di Amerika Serikat adalah pizzeria. Ada cara membuat jus lemon tanpa bijinya masuk ke dalam minumanmu loh. Coba potong lemon jadi 2 dan peras dengan penjepit makanan. Ujung lemon yang runcing harus menghadap ke bawah. Jus lemon akan mengalir, tapi bijinya akan tetap di dalam lemon. Wah, limun cocok banget dengan pizza. Entah itu benda sesederhana kancing celana jeans atau sesuatu yang menjadi bagian mekanisme gerak besar. Inilah 26 rahasia benda sehari-hari yang mungkin tidak kamu tahu. Kamu menggunakan kenop pintu setiap hari, jadi wajar saja mencemaskan berapa banyak kuman yang terkumpul di sana. Namun, ada alasan kenop pintu dibuat dari kuningan. Kuningan memberikan efek anti-mikrob, memusnahkan mikroorganisme yang berharap untuk membentuk koloni di kenop pintumu. Celanamu memiliki saku kecil yang sepertinya tidak berguna. Awalnya, saku itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan jam saku, benda penting saat pertama muncul pada tahun 1901. Lalu, saku itu tetap ada sebagai tradisi, tapi itu juga bisa dipakai untuk menyimpan tic-tac loh. Kamu mungkin mengira paku keling kecil di celana jeans adalah aksesori mode yang mencuri perhatian, sama seperti saku kecil. Faktanya, benda itu sangat penting. Paku keling itu berfungsi memberikan penunjang tambahan untuk area yang menahan bagian paling berat dari pakaianmu, sehingga mencegahnya merosot. Kancing kecil di ujung sabuk pengaman tampak tidak cocok. Faktanya, kancing itu berfungsi untuk memastikan klip sabuk pengaman akan selalu berada di ujung. Jadi, kamu tidak akan perlu meraba-raba sabuk pengamanmu setiap kali memakainya. Kamu sedang naik mobil baru atau menyewanya, dan jarum menunjukkan bensinmu sudah mau habis. Kamu tidak tahu posisi tangki bensinmu dari dalam mobil. Itu bisa merepotkan di pom bensin.
Namun, jarum penunjuk bahan bakar memiliki panah yang mengingatkanmu harus mengisi bensin dari sisi mana. Beberapa model mobil mungkin juga memiliki gambar selang tangki bensin dengan selang diletakkan di sisi tempat tangki bensin berada. Hiking dan berjalan melalui salju membutuhkan alas kaki terbaik. Sepatu yang cocok untuk ini juga memiliki lubang tambahan untuk tali. Memasukkan tali ke lubang tambahan ini akan memberi pergelangan dan kaki penunjang tambahan dan juga akan membuat langkahmu lebih stabil. Tapi saat kamu jalan, lecet juga bisa menjadi masalah. Keringat di sepatu menciptakan gesekan antara kaki dan sepatu yang nantinya membuat lecet. Antiperspiran yang kamu gunakan untuk ketiak akan membantu kaki tidak berkeringat. Pastikan saja antiperspirannya bening. Memasak untuk orang selalu menyenangkan, tapi kadang tamu terlambat datang. Ya, kita pernah seperti itu kadang-kadang kan? Laci tambahan di bawah oven, tempat kamu menyimpan panci dan wajan cadangan, sebenarnya berfungsi untuk menjaga makanan tetap hangat. Itu bagus untuk orang yang telat ke acara makan. Penasaran berapa lama umur gembok saat kehujanan di luar untuk menjaga sepedamu? Gembok memiliki lubang di bagian bawahnya. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan air agar bagian dalam gembok tidak berkarat. Itu juga bisa menjadi tempat untuk menuangkan minyak agar gembok lebih awet. Lubang di pintu lift bukan untuk melihat siapa yang ada di dalam lift agar kamu tidak satu lift dengan orang tertentu. Itu adalah lubang kunci kalau pintunya macet. Saus tomat, kecap, dan semua bumbu lain yang kita suka pasti pernah sulit dikeluarkan dari botol. Kamu mencoba memukulnya, menggoyangkannya, dan mencongkel bagian dalamnya agar bumbu lezat itu keluar. Untungnya, ada cara lebih mudah untuk itu. Label di atas menunjukkan di mana kamu harus menepuk botol. Kecap akan keluar dengan lebih mudah dan lancar, memungkinkan gravitasi mengambil alih hal merepotkan. Fungsi gantungan baju kayu adalah untuk membantu membasmi serangga menyebalkan dan menghindari pertumbuhan jamur yang merusak baju karena gantungan itu terbuat dari kayu cedar. Itu mengandung minyak yang memiliki kandungan insektisida dan fungisida. Minyak ini digunakan sejak zaman Mesir kuno, meskipun untuk tujuan lain. Kita sudah terlatih dan teruji untuk mengetik dan tahu cara yang benar untuk menggunakan keyboard. Tapi kamu mungkin tidak sadar tombol F dan J memiliki tonjolan kecil di bawahnya. Fungsinya adalah membantumu mengetahui di mana harus meletakkan jari untuk mulai mengetik tanpa harus menundukkan kepala. Kalau kamu cukup beruntung untuk mendapatkan kursi di dekat jendela di pesawat, kamu pasti melihat lubang kecil di bawah jendelanya. Itu membantu tekanan udara di pesawat. Jendelanya sendiri terbuat dari akrilik dan bukan benar-benar kaca. Itu bisa mencegah jendela berembun, sehingga kamu bisa melihat pemandangan dalam perjalanan kamu. Bentuk jendela di pesawat awalnya persegi, namun jendela bentuk persegi selalu pecah karena tekanan yang terus berubah. Jendela bundar bisa menyebarkan tekanan dengan merata, memastikan kamu akan mengalami perjalanan menyenangkan tanpa terjatuh. Buat kalian yang suka main Nintendo Switch, kalau sudah pernah mencicipi cartridge-nya, kamu akan sadar rasanya pahit. Produsen sengaja menambahkan karena ukuran cartridge Switch sangat kecil dan bisa berbahaya untuk anak kecil yang suka memasukkan apapun ke mulut mereka. Jadi, rasa pahit itu berasal dari denatonium benzoat yang rasanya akan membuatmu langsung memuntahkannya. Wadah kosmetik yang diisi dengan produk untuk kulit memiliki angka rahasia. Ini untuk membantu memberitahumu berapa lama produk itu bisa digunakan, sehingga memastikan kosmetik itu tidak akan memberi dampak yang malah merusak kulit. Tutup pulpen memiliki lubang di ujungnya. Fungsinya bukan untuk membantu pulpen bernapas dan meningkatkan kinerjanya, melainkan untuk membantu kamu bernapas. Kalau selagi kamu duduk di kelas atau di kantor sambil menggigit tutup pulpen, lalu tutup itu tertelan. Kamu bisa tenang jika tutup pulpen itu tersangkut. Produsen pulpen sudah memikirkanmu. Saat kamu bepergian dengan mobil atau transportasi darat lain, dan kamu mencoba untuk menyedot minuman kaleng, kadang kamu akan kesulitan. Balikan pembuka kaleng agar sedotanmu bisa dengan mudah masuk. Itu mempermudah kamu untuk meminumnya.
Selalu ada kancing cadangan dengan secari kain kecil saat membeli baju baru. Itu terlalu kecil untuk memperbaiki bagian ketiak yang selalu robek lebih cepat. Kain itu sebenarnya diberikan agar kamu bisa menguji cara mencucinya lebih dulu agar baju barumu tidak rusak. Menentukan berapa banyak pasta yang kamu butuhkan untuk satu porsi ternyata bisa sulit. Sendok spaghetti besar dengan lubang di dalamnya yang fungsinya seperti untuk menyaring air sebenarnya ada agar kamu bisa memasukkan pasta mentah ke dalamnya sebelum memasaknya sehingga kamu tahu berapa yang kamu butuhkan. Sepatu baru selalu memiliki bungkusan kecil aneh, itu gel silika. Gel itu berfungsi untuk mengurangi kelembapan di udara untuk menghindari pertumbuhan jamur saat sepatu belum terbeli. Ada banyak percobaan kimia yang terlibat untuk mendapatkan silika itu, dan itu sangat ampuh, mampu menyerap 50% kelembapan, jadi jangan dibuang ya. Lain kali, kamu harus mengeringkan perangkat elektronikmu, lebih mudah menggunakan itu daripada beras. Berkemudi di malam hari sudah cukup sulit, tapi lebih parah lagi kalau pengemudi mobil belakang menyorotkan lampu jauh. Spion tengah memiliki tonjolan di bagian bawahnya. Saat kamu menekannya, itu mengubah sudutnya. Satu untuk berkemudi pada siang hari, dan satu lagi untuk malam hari. Itu akan membantu kalau pengemudi belakang lupa mematikan lampu jauh. Meskipun obeng secara ergonomis dibuat untuk tangan, terkadang kamu punya skrup yang terlalu sulit dilonggarkan. Ganggang obeng juga dibentuk agar kamu bisa dengan mudah memasukkannya ke dalam kunci pas atau kunci Inggris, sehingga memungkinkan kamu untuk menerapkan tenaga lebih besar yang memastikan kamu bisa melonggarkan skrup menjengkelkan itu. Panel tepi eskalator sepertinya tempat yang bagus untuk membuat kaki tersangkut. Kenyataannya, bulu panjang itu menonjol keluar bukan untuk menyemir sepatumu, tapi untuk tindakan keselamatan, untuk meminimalkan risiko benda yang tersangkut antara anak tangga dan sisi eskalator. Jika melihatnya di jalan, kamu akan mengira tinggi hidran kebakaran sekitar 90 cm, tapi ukuran sebenarnya alat yang dipakai untuk memasok air bagi pemadam kebakaran di seluruh dunia ini 2 kali lipatnya. Yaitu jika kamu menghitung sisa hidran yang tersembunyi di bawah tanah. Warna kebanyakan hidran merah, dan itu bukan karena desain kota. Pertama, hidran harus berwarna terang agar mudah dilihat, sehingga pemadam kebakaran bisa menemukannya dengan cepat ketika membutuhkan. Pilihan warnanya tergantung pada berapa banyak air yang bisa ditampung hidran. Kadang warnanya bisa bervariasi tergantung pada lokasi, tapi ini perinciannya. Hidran kebakaran merah bisa menyemburkan air 1.890 liter air per menit, sedang yang oranye paling tidak 3.780 liter air per menit, dan yang terbanyak berwarna biru, umumnya bisa berisi air lebih dari 5.680 liter. Hei penggemar bowling, pasti kamu sebel banget kalau bola bowlingmu retak. Ternyata kebanyakan bola bowling bisa rusak karena salah simpan atau lonjakan suhu loh. Nah, yuk terima aja, karena bolamu udah agak retak, apa kamu nggak kepo apa isinya? Soalnya aku kepo banget nih. Yuk kita lihat, sebagian besar inti bola bowling dibuat dari oksida logam serbuk, kayak kalsium atau besi oksida. Bahan-bahan ini dicampur dengan sedikit resin dan katalis untuk mengeraskan seluruh campurannya. Jadi bentuk bohlam yang sekarang kamu lihat di dalam bola tersebut sebenarnya adalah bagian bola yang terberat. Ini juga berpengaruh pada bagaimana bolamu berputar saat meluncur di lintasan bowling. Hal yang sama berlaku pada kaleng cat semprot. Saat kamu kocok, kaleng cat semprot berbunyi aneh. Tapi apa nama benda di dalamnya? Namanya PEA, dan fungsinya untuk menjaga campuran cat serta mempertahankan bentuknya. Bola PEA biasanya terbuat dari plastik, logam, atau keramik. Pada dasarnya, PEA berfungsi sebagai pengocok untuk memastikan agar catmu tercampur rata sebelum disemprotkan ke permukaan yang kamu pilih. Kamu pernah penasaran gimana cara botol soda menjaga desis menyegarkan itu begitu lama? Nah, botol itu dilengkapi dengan cincin plastik yang ada di tutupnya. Cincin ini ada di sana agar gas itu nggak terlepas meskipun seharian terguncang-guncang di dalam tasmu, sehingga soda nggak jadi hambar. Omong-omong tentang barang-barang yang kita pakai pas cuaca panas, tunggu. Jangan pakai topi bisbolmu dulu. Perhatikan sebentar dan akan kamu lihat ada kancing kecil di bagian atasnya. Apa kancing itu punya fungsi atau cuma buat desain? Dulu, ketika orang mulai memakai kain untuk menutup kepala, sebagian bilang kancing itu sebenarnya ada fungsinya. Karena ada di bagian atas topi, di mana semua potongan kain bertemu, kancing itu membantu menyatukan bagian atas topi.
Sekarang, dengan kemajuan dalam desain kain dan pola, kancing itu lebih berfungsi sebagai fitur estetika saja. Kancing dipakai untuk menutupi titik sambungan kainnya. Topimu mungkin gak punya kancing, tapi bukankah akan lebih keren dengan kancing? Cotton pads punya dua sisi, dan jika kamu perhatikan baik-baik, sebenarnya kedua sisi itu teksturnya lain loh. Kalau kamu penasaran apa alasannya, sisi yang bertekstur buat mengaplikasikan make up dan sisi yang rata untuk membersihkannya. Kutu buku, info yang ini buat kamu ya. Jaket debu yang menyertai banyak buku hardcover bukan cuma bertujuan biar bukumu kelihatan indah loh. Sampul luar ini juga bisa berfungsi sebagai pembatas buku. Tinggal lipat jaket di halaman yang baru kamu baca di bawah bagian dalam jaket dan beres. Kalau nanti kamu pakai kemeja favoritmu, perhatikan lubang kancing yang teratas ya. Lubang itu pasti dijahit horizontal, sedang lubang kancing lain dijahit secara vertikal. Ternyata, kemeja didesain begini karena kancing pertama dan terakhir adalah yang pertama dilepas sepanjang hari. Orang lalu mengubah arah lubang kancing untuk memastikan agar kemeja tetap rapi dan pas sebelum kamu siap melepasnya. Saat ini ada begitu banyak variasi hidangan penutup luar biasa, hingga nggak kebayang kalau kita pernah hidup tanpanya. Hampir di semua tempat bisa kamu temukan berbagai macam es krim dari adonan cookies atau bahkan cookies butiran coklat. Tapi cookies yang terkenal itu sebenarnya belum ditemukan sampai tahun 1930 loh. Ceritanya, seorang wanita bernama Ruth Graves Wakefield lagi menyiapkan cookies coklat karena dia akan kedatangan tamu. Dia segera sadar kalau kehabisan coklat masak, bahan penting banget dalam cookies klasik. Untuk itu, dia cacah sebatang coklat semi manis dengan pikiran nantinya akan tercampur rata di seluruh adonan karena panas dalam oven. Itu nggak berjalan sesuai rencana, tapi untung juga coklatnya nggak tercampur rata. Sebab beginilah dia menemukan kue modern yang sekarang bikin kita nggak bisa berhenti makan ini. Dan omong-omong tentang camilan populer, keripik kentang bahkan lebih mudah dibanding cookies coklat butir loh. Ya, setidaknya secara historis, banyak cerita yang menjelaskan bagaimana keripik kentang ditemukan. Salah satunya kayak gini, seorang koki bernama George Crumb di New York menemukan keripik ini di tahun 1953. Dia putuskan mencoba solusi memasak lain saat salah satu pelanggannya berkomentar kurang baik tentang kentang gorengnya. Dia bilang kentang gorengnya terlalu tebal dan agak lembek. Lalu, Crumb bikin kentang yang diiris tipis-tipis dan digoreng sampai kecoklatan. Orang sangat suka hidangan itu, dan mereka menyambut produk keripik pertama itu dengan tangan terbuka. Ada yang mau es krim? Kalau ceritanya benar, di tahun 1904, di World Fair St. Louis, seorang pemilik kedai es krim kehabisan cangkir untuk menyajikan hidangan itu. Jadi, dia bentuk waffle jadi kerucut dan sisanya nggak perlu diceritakan lagi. Oke, kuakui, makanan mirip permen karet telah ada sejak zaman Yunani kuno. Jadi yang ini bukan temuan yang revolusioner banget, tapi permen karet yang kita beli sekarang belum ada sampai tahun 1800-an. Seorang penemu Amerika bernama Thomas Adams ingin mencampur berbagai bahan kimia untuk bikin karet. Dia coba dan sebenarnya gagal memakai karet alami dalam eksperimennya, tapi akhirnya justru menemukan hidangan ini. Sampai hari ini, orang masih memakai karet alami untuk bikin permen karet. Di tahun 1800-an, hidup seorang pria bernama Jean-Baptiste Joly yang bekerja sebagai pembuat tekstil di industri kain. Bagaimana dia menemukan hal satu ini yang begitu banyak kita pakai sekarang, ternyata lebih banyak berhubungan dengan pelayannya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ceritanya, wanita itu tanpa disengaja menjatuhkan lampu minyak tanah ke atas taplak meja. Alih-alih kesal karena kainnya rusak, Joly justru melihat bahwa sebenarnya bahan itu bikin kain taplak lebih bersih. Sudah paham kan? Ya, begitulah ide dry cleaner pertama kali muncul. Kecelakaan yang rapi banget sih kalau menurutku. Nah, yang ini aku suka. Apa kamu tahu kalau awal korek api disebut friction lights? Atau setidaknya begitulah penemunya. Seorang ahli kimia bernama John Walker menamainya di tahun 1826. Suatu hari, dia menggoreskan sebuah stik berlapis bahan kimia di perapiannya benar-benar tanpa disengaja dan sadar kalau stik itu menyala dan menimbulkan percikan. Awalnya dibuat dari kardus, tapi kemudian korek api dibuat dari kayu kecil dan amplas.
Di tahun 1940-an, seorang pria bernama Harry Coover menemukan formulasi bahan kimia yang sepertinya lengket di semua bahan yang dikenainya. Komunitas ilmiah saat itu nggak begitu tertarik karena saat itu kayaknya formula tersebut belum begitu banyak aplikasinya. Baru pada 1951, dia lebih banyak mencermati formula ini dan memutuskan untuk memanfaatkannya lagi bersama seorang rekan peneliti Eastman Kodak bernama Fred Joyner. Mereka beri produk itu nama lengkap yang pas, tapi kamu pasti kenal versi namanya yang lebih singkat, lem super. Hari ini, lem super memiliki begitu banyak kegunaan dalam keamanan hingga sulit dipercaya kalau kita menemukan ini tanpa sengaja. Di tahun 1903, seorang ilmuwan bernama Edward Benedictus tanpa sengaja menjatuhkan sebuah botol. Dia perhatikan dan heran saat melihat perabot kaca itu cuma sedikit retak tapi bentuknya tetap bertahan. Dia kira benda itu akan pecah berkeping-keping. Karena penasaran dengan fitur tersembunyi ini, dia pelajari dan jadi tahu kalau yang menyatukan kaca itu adalah zat yang melapisi bagian dalam kaca. Tada! Begitulah manusia menemukan kaca pengaman. Sayap pesawat dibuat rata agar udara lebih mengalir di permukaannya dan mengurangi hambatan saat penerbangan. Lalu, kenapa ada kait kuning melengkung di sana? Itu jelas memperburuk aerodinamika. Benar, tapi itu juga diperlukan untuk keselamatanmu. Bayangkan, sebuah pesawat melakukan pendaratan darurat di laut. Semuanya berjalan lancar. Pesawat itu meluncur di air. Lalu, sekoci berlayar ke tempat ini untuk mengevakuasi penumpang. Para penumpang keluar dari pesawat melalui pintu darurat yang berada di atas sayap. Sebelum pintunya terbuka, perosotan darurat mengembang. Penumpang harus berjalan di atas sayap dan meluncur di perosotan itu. Tapi permukaan sayapnya licin karena air. Mereka bisa jatuh dan terluka. Untuk mencegah ini, awak kabin memasang tali penyelamat. Mereka mengikatnya satu ujung ke pintu dan ujung tali lain ke ujung pesawat melalui kait ini. Selama evakuasi, orang-orang berpegangan pada kabel, seperti susuran, sehingga tidak jatuh. Mereka juga bisa mengikat sekoci pada sayap dengan tali dan kait ini agar orang-orang di atasnya tidak menjauh dari pesawat. Omong-omong, pesawat bisa berada di air selama 10 menit sampai 60 jam, bergantung pada model, kondisi cuaca, dan keahlian pilotnya. Pintu utama dan pintu darurat memiliki handle tambahan untuk awak kabin. Saat evakuasi, orang-orang akan panik dan tak sengaja mendorong awak kabin. Agar tidak jatuh, mereka memegang handle ini. Sabuk pengaman di pesawat memiliki fungsi yang sedikit berbeda dari sabuk pengaman di mobil. Sabuk pengaman di mobil melindungimu dari tabrakan horizontal. Saat mengalami turbulensi, pesawat akan bergoyang naik turun. Sabuk pengaman yang kamu pakai di pinggang itu mencegahmu terbentur langit-langit. Awak kabin memiliki borgol untuk penumpang bermasalah. Jika ada yang bersikap buruk dan mengganggu penerbangan, awak kabin berhak memborgolnya ke kursi. Untuk melakukan ini, mereka menggunakan borgol polisi atau tali kabel. Ini tindakan maksimum yang bisa dilakukan selama penerbangan. Lalu, mereka melaporkan penumpang bermasalah itu ke bandara dan menyerahkannya ke polisi setelah mendarat. Saat keadaan darurat, masker oksigen terjatuh otomatis. Masker ini memiliki fungsi lain yang mungkin tidak kamu tahu. Menyeimbangkan tekanan dan mencegah kepanikan. Tekanan udara bisa berubah karena turbulensi. Jadi, dibandingkan benda lain, masker oksigen membantu penumpang tenang. Kursimu adalah tempat aman. Pelampung di bawah kursimu tidak akan membuatmu tenggelam. Selain itu, permukaan kursi dibuat dari bahan anti air. Jika air masuk kabin, kursi itu akan membuatmu tidak kedinginan karena kursinya tidak akan basah. Kursi pesawat juga anti api. Sarungnya bisa mencegah api menyebar ke kabin. Tapi yang lebih penting, ini bisa menyelamatkanmu dari kobaran api. Tentu saja, kemungkinan besar kamu tidak akan perlu menggunakan fitur ini. Tapi merasa aman itu melegakan kan? Kamu bisa menggunakan meja di depanmu seperti buayan. Lingkarkan saja ikat pinggang, selimut, atau handuk di meja itu, lalu luruskan kakimu. Kamu mungkin melihat segitiga hitam di dinding atas kursi. Buat kamu sebagai penumpang, tanda segitiga menunjukkan bahwa kursi itu memiliki pemandangan sayap terbaik untuk mengambil foto paling indah dari pesawat. Tapi, segitiga itu dibuat bukan untuk kameramu. Awak kabin mengawasi kondisi pesawat melalui jendela di bawah tanda ini. Kalau-kalau sayapnya tidak berfungsi, mesin terbakar, atau pilot menerima sinyal tentang adanya masalah. Dalam kasus itu, awak kabin akan dengan cepat mendekat ke segitiga ini dan memeriksa situasinya. Lalu ada kamu,
duduk di bawah segitiga ini melihat sayap pesawat dan berpikir, kenapa sayapnya berada di bagian bawah pesawat? Mereka bisa memasangnya di atas jendela atau tepat di tengah. Sebenarnya ada beberapa pesawat dengan sayap di tengah atau di atas. Dan semua posisi itu masuk akal. Mesin dan turbin berada di bawah sayap. Itu menjadi jauh lebih mudah diperbaiki karena dekat ke landasan. Dan jika ada pendaratan darurat di laut, sayap berfungsi sebagai bantalan penyelamat. Itu membantu menjaga pesawat mengapung di air. Tangki bahan bakar yang kosong di bawah pesawat juga membantu pesawat mengapung di permukaan air. Tapi, posisi ini memiliki beberapa risiko. Puing bisa masuk ke turbin di landasan pacu. Untungnya, ini mustahil terjadi karena mereka membersihkannya dengan teliti. Pesawat dengan sayap di tengah mendapat hambatan udara paling sedikit. Itu sebabnya pesawat tempur dan pesawat supersonik dirakit seperti ini. Sayap pesawat kargo besar berada di bagian atas rangka pesawat. Berkat itu, pesawat ini lebih dekat ke landasan sehingga mempermudah memuat kargo. Selain itu, lebih aman mendarat darurat dengan sayap tinggi karena puingnya tidak akan masuk turbin. Aerodinamika pesawat ini lebih bagus berkat sayap itu. Pesawat ini mendapat hambatan udara lebih sedikit dan mengantar kargo lebih cepat. Oksigen di dalam masker adalah campuran zat kimia. Transportasi tabung oksigen terlalu mahal untuk maskapai. Itu memakan banyak ruang dan menambah beban, sehingga menyebabkan konsumsi bahan bakar bertambah. Oleh karena itu, mereka menggunakan generator oksigen kimia. Letaknya di panel yang ada di atas kepala. Ada tabung kecil dengan senyawa barium, sodium, dan kalium. Itu bercampur dan menghasilkan reaksi kimia panas yang melepaskan oksigen dan mengalir ke masker. Lubang kecil di jendela menahan kaca agar tidak pecah. Tekanan udara di dalam pesawat jauh lebih kuat daripada tekanan udara di luar. Perbedaannya sangat besar sampai udara bisa memecahkan kaca dari sisi lain. Untuk mencegah ini, dibuatlah lubang-lubang kecil. Udara masuk ke sana dan mengurangi beban pada jendela. Omong-omong, bentuk jendela pesawat bundar karena alasan itu juga. Itu ideal untuk pemerataan udara. Kalau bentuknya kotak atau segitiga, aliran udara dengan kelembapan akan terkumpul di sudut. Itu akan membuat kaca pecah. Selain itu, semua air mengering berkat lubang itu. Jendela pesawat dibuat dari 3 lapis kaca. Kaca luar menerima tekanan. Kaca tengah berfungsi seperti pelebur. Lapisan ketiga melindungi kaca kedua dari sentuhan penumpang. Secara teknis, pesawat bisa terbang dengan 1 lapis kaca, tapi akan berbahaya. Mereka juga memasang lapisan tambahan untuk roda. Roda pesawat menanggung beban besar saat pendaratan. Tapi tenang, roda ini tidak akan pecah. Bannya bisa menahan tekanan 5-7 kali lebih besar daripada yang mereka dapatkan sebenarnya. Kamu melihat papan bertuliskan toilet di pintu? Ada slot tersembunyi di bawahnya. Awak kabin bisa membuka pintunya dari luar. Jadi jangan harap ada privasi penuh. Tentu saja penumpang dilarang melakukan itu. Awak kabin bisa membukanya kalau ada keadaan darurat. Saat awak kabin melewati kabin selama penerbangan, mereka selalu menyentuh rak yang berada di atas kursimu. Itu bukan untuk memeriksa apakah kompartemen barangnya tertutup. Di sepanjang bagian bawah kompartemen ini ada handle yang tepiannya bergerigi. Awak kabin memegangnya agar tidak jatuh. Itu cukup berguna, terutama untuk orang yang tidak suka menyentuh kursi yang diduduki penumpang lain saat mau ke toilet. Ada alasan penting kenapa mereka memasang turbin di bawah pesawat. Sebelumnya, mereka memasangnya di ekor pesawat untuk meningkatkan aerodinamika penerbangan. Jika salah satu mesin berhenti berfungsi, kabin tidak akan begitu bergoyang. Ya, pesawat bisa terbang dengan hanya 1 turbin yang berfungsi. Selain itu, dulu sayap pesawat lebih tipis dan ramping karena turbin diletakkan di ekor. Hal itu juga bagus untuk aerodinamika. Tapi ternyata, lokasi turbin di ekor memakan biaya lebih besar. Mesin di ekor sulit dirawat. Dulu mesin ini diletakkan tinggi, jadi orang-orang butuh peralatan khusus dan waktu lebih banyak untuk melakukan perawatan. Tentu saja, itu memengaruhi harga tiket. Mereka mulai memasang turbin di bawah sayap untuk menghemat uang dan waktu. Kamu pernah melihat lampu yang berkedip di kabin sebelum lepas landas? Ini terjadi saat pilot memutus pesawat dari sumber daya listrik bandara dan menggantinya dengan listrik pesawat. Peralihan cepat ini bisa menyebabkan lampu berkedip. Penonton, kita sambut tamu istimewa hari ini, Kantong Sampah. Penemu asal Kanada menciptakan barang rumah tangga tak tergantikan ini sekitar 70 tahun lalu. Sekarang, ini memiliki berbagai bentuk, warna, dan ukuran.
Jika kamu pikir barang ini hanya punya satu fungsi, aku punya kejutan buat kamu. Ini bahkan bisa mencegahmu mengalami komunikasi yang tidak diinginkan. Tapi kita bahas itu nanti. Bagaimana jika selama ini kamu salah menggunakan kantong sampah? Jika kamu perhatikan baik-baik, kamu mungkin sadar jahitannya terbalik. Itu memang disengaja. Bahkan kamu tidak perlu menggoyangkan kantong sampah untuk membukanya. Kamu harus menaruh kantong ini di atas tempat sampah seperti topi, lalu dorong bagian tengahnya ke tempat sampah. Tenang, bukan kamu saja yang tidak tahu itu. Trik yang membuka mata ini menjadi viral di internet dan sudah jutaan kali dilihat. Bayangkan kamu harus buru-buru mengecat rambutmu, mengecat dinding, atau mencetak muk tanah liat. Tapi kamu tidak punya baju pelindung. Ini kabar baiknya, kamu bisa membuatnya dari kantong sampah. Tidak akan lama, cari kantong sampah yang cukup lebar biar muat di badan kamu. Gunting satu lubang di bawah kantong sampah untuk kepala dan 2 lubang untuk lengan di samping. Ini dia, kamu juga bisa membuat topi dari kantong sampah lain untuk melindungi rambutmu. Saat pekerjaanmu selesai, kamu bisa mencuci baju buatan sendiri ini dan memakainya lagi. Kiat berikutnya adalah untuk orang yang tidak suka membuang-buang uang. Kamu bisa menggunakan kantong sampah asli daripada jas hujan yang terlihat seperti kantong sampah. Buat potongan bulat untuk wajah dan selesai. Kamu bisa memakainya kembali sebanyak yang kamu mau. Kamu bisa menggunakan botol plastik untuk membuat wadah kantong daur ulang. Ambil 1 botol besar, bisa botol soda atau sabun. Yang penting adalah bentuknya. Harus lurus agar kamu bisa mudah menyimpan tas di dalamnya. Cuci botol itu, keringkan, dan potong bagian leher serta bawahnya. Balikan. Selesai. Wadah kantong kamu sudah siap. Kamu bisa menggunakan imajinasimu untuk mengecat dan mendekorasi proyek DIY-mu dengan stiker dan huruf-huruf sesuai seleramu. Saat desainnya sudah siap, pasangkan ini ke bagian belakang botol dan tempelkan ke dinding dapur atau salah satu pintu lemari. Bayangkan, kamu sudah lama merencanakan hiking akhir pekan yang sempurna. Tapi begitu tiba di sana, hujan turun. Jangan buru-buru pulang. Kantong sampah akan membantumu jika kamu harus menaruh baju atau alat-alatmu di rumput basah. Kamu juga bisa membuat tutup kantong tidur darurat menggunakan kantong sampah besar. Setelah hujan, itu menjadi matras nyaman di bawah kantong tidur untuk melindungimu dari lembab dan memberimu lapisan tambahan untuk tidur yang nyaman. Isi saja kantong itu dengan dedaunan lembut dan sedotan yang ada di tanah. Selesai! Kantong sampah besar bisa menjadi sahabatmu saat kamu berkemah dengan teman-teman di hutan. Kamu bisa menjadikannya pancuran sementara, kloset, atau bahkan ruang ganti. Gantung saja di pohon dan tidak akan ada yang mengintip kamu. Jika kamu jalan-jalan memakai sepatu favoritmu yang mudah basah, ini tips mudah untuk menjaga kaos kaki tetap kering. Pakai kantong plastik setelah kaos kaki. Selipkan pinggiran kantong plastik ke kaos kaki atau celana, lalu pakai sepatumu. Tapi ada satu kekurangan jelas, kaki bisa menjadi licin di dalam sepatu. Jadi, hati-hati. Kaos kaki plastik ini juga berguna saat kamu mencoba memakai celana jeans ketat yang biasanya membuat kakimu menempel saat memakainya. Tasmu pernah robek pada saat terburuk? Kresek bisa menjadi ransel darurat. Masukkan saja barang-barangmu ke dalam tas, masukkan tangan ke gagangnya, lalu selesai. Kantong sampah juga bahan yang bagus untuk sampul buku. Kamu bisa menggunakan kembali kantong warna-warni untuk menciptakan pola unik untuk buku favoritmu. Kamu akan pindah ke rumah baru dan mengemas semua barangmu. Tiba-tiba, kardusnya habis. Pernah mengalami itu? Bukan masalah. Ambil 1 bungkus kantong sampah besar dan kemas barang-barangmu. Tidak seperti kardus, kemasan ini akan melindungi barangmu dari hujan atau salju. Kantong sampah sangat bagus untuk mengemas selimut, bantal, dan boneka. Jika kamu harus membuat kemasan vakum untuk baju atau boneka, masukkan barang-barangmu ke kantong sampah, letakkan tabung dari penyedot debu ke dalam kantong, lalu nyalakan. Penyedot debu akan mengisap semua udara dari kantong, dan kamu akan menghemat ruang di dalam koper atau ruang bawah tanah. Orang yang sangat spesial mengundangmu untuk memasak makan malam romantis bersama. Akhirnya, kamu ingin menunjukkan semua keterampilan memasakmu yang luar biasa. Tapi, orang spesial itu tidak punya celemek, dan kamu tidak mau mengotori baju barumu. Tenang, buat celemek darurat menggunakan kantong sampah besar. Ini akan makin mengejutkan orang spesial itu. Omong-omong soal baju modis, kamu tahu istilah gaun kantong sampah?
Seleb dan merek mode terkenal membuat penonton terkejut dengan pakaian yang terlihat seperti kantong sampah dari waktu ke waktu. Beberapa dari mereka sebenarnya membuat pakaian menggunakan kain seperti kantong sampah. Ini pilihan populer untuk seniman muda yang tidak mampu membeli atau menggunakan kain mahal. Kantong sampah sangat fleksibel, jadi ini adalah bahan berguna untuk membuat pola pakaian. Kemungkinan membuat proyek DIY menggunakan kantong sampah hampir tak terhingga. Orang-orang menggunakan kantong sampah untuk membuat tudung lampu, pelindung pakaian, tas kosmetik kecil, wadah makeup, kacamata daur ulang, dan sebagainya. Beberapa bahkan membuat keranjang, tas, dan keset dari kantong sampah. Cukup mudah membuat keset. Kamu harus memotong beberapa kantong menjadi potongan panjang yang sama rata dan membuat kepang panjang dari potongan ini. Sekarang, putar kepangan ini menjadi spiral dan satukan kepangan itu dengan tali atau lem. Agar tidak terurai, kamu bisa menjahit kesetmu menggunakan mesin jahit dari tengah ke tepiannya seperti menggambar bintang. Kepangan plastik ini juga bisa menjadi tali darurat atau pita buatan sendiri untuk menghias kado dan bunga. Pembuatan film adalah satu lagi bidang di mana kantong sampah bisa menjadi bintang. Jika kamu syuting di dalam ruangan dan mataharinya terlalu tajam, kamu bisa menutup semua jendela dengan kantong sampah putih untuk menyebarkan cahaya atau mengatur keseimbangan putih. Kantong sampah anti cahaya berwarna hitam bisa menjadi tirai untuk mencegah sinar matahari masuk ke ruangan. Kamu bisa menggunakan kantong sampah putih untuk membuat bola lampu yang menyebar. Tiup kantong sampah seperti balon dan letakkan di samping lampu. Tapi kamu harus menggunakan lampu LED agar tidak terlalu panas. Semua orang tahu menyentuhkan setrika panas pada kantong plastik adalah ide buruk karena kantong plastik akan meleleh. Tapi ini memberi kita bentuk unik dari bahan warna-warni dan terjangkau. Mau membuat vas designer unik? Ambil mangkuk dan tutup rapat dengan kertas. Lalu balut dengan potongan kantong plastik berwarna sama di seluruh mangkuk. Sekarang, letakkan satu lapis kertas lagi di atasnya dan perlahan setrika seluruh permukaan mangkuk itu. Voila, plastiknya meleleh dan kamu mendapat vas modis baru yang ramah lingkungan. Kantong sampah bisa menghasilkan efek suara yang sangat keren. Jika kamu tinggal di gurun yang tak pernah hujan dan harus membuat suara menenangkan, gunakan kantong sampah plastik. Bicara seperti orang dewasa selalu lebih baik, tapi jika kamu tidak bisa, ini solusinya. Lain kali, orang menyebalkan menghubungimu. Tidak perlu repot-repot membuat alasan kenapa kamu tidak bisa bicara sekarang. Ambil saja kantong sampah dan remas-remas di pengeras suara ponselmu sambil teriak, "Halo, halo, aku tidak bisa dengar." Waktunya buat pengakuan. Kamu pernah menggunakan trik ini?